Bab 1201, Permintaan Terakhir Guhan. Pada saat itu, untuk beberapa alasan, Guhan mulai merindukan Tuan Muda Jun. Jun Mosie telah menghilang pada waktu yang sangat penting ini, melewatkan pertemuan para ahli puncak dari kedua belah pihak. Tentu saja, dia juga tidak berhasil mendengar ramalan yang dibuat 10.000 tahun yang lalu, serta penjelasan arogan oleh ras-ras aneh. Ini sebenarnya masalah yang cukup dimengerti. Dalam beberapa hari ini, Tuan Muda Jun benar-benar kelelahan. Sebelum ini, dia telah menghadapi kesengsaraan kilat. Dan itu adalah kesengsaraan petir yang sangat besar yang berlangsung selama 3 hari 3 malam. Bahkan jika dia memiliki metode aneh untuk menangani kesengsaraan petir dengan sempurna, dia masih perlu fokus pada tugas itu, tidak berani ceroboh sedikitpun. Jika bahkan beberapa sambaran petir melewatinya, itu akan mengakibatkan kematian banyak orang. Setelah 3 hari penuh konsentrasi, ia secara alami lari mencari tempat untuk beristirahat terlebih dahulu. Jika Jun Mosie hadir ketika Chuangxiang Beidao datang, apa yang akan dia lakukan? Dengan kepribadiannya, dia tentu tidak akan membiarkan ras aneh itu pergi setelah mendapatkan keuntungan kan. Paling tidak, dia tidak akan membiarkannya pergi dengan cara yang riang. Guhan percaya bahwa dengan lidah beracun Jun Mosie yang tak tertandingi di bawah langit, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan orang ini sampai dia memuntahkan darah dan melarikan diri, dia setidaknya akan membuat marah yang terakhir sehingga dia akan memuntahkan seteguk darah. Tidak peduli apa, dia masih harus muntah darah sebelum pergi. Saat pikiran ini terlintas di kepalanya, Guhan tidak bisa menahan senyum ringan. Suasana hatinya yang berada di dasar jurang juga mulai meningkat. Jun Mosie selalu menjadi orang yang bisa membawa keajaiban. Saat ini, kami setidaknya berdiri di sisi yang sama. Aku berharap bahwa dia sekali lagi dapat membuat mukjizat, membawa kita keluar dari mimpi buruk yang tak terhindarkan ini. Begitu Chuangxiang Beidao pergi, Mei Suiyan juga merasakan bahwa pasukan ras aneh mungkin akan segera menyusul, dan dia juga mulai membuat persiapan. Setelah Jun Mosie sekali lagi meningkatkan kekuatan rakyatnya sekali lagi dengan biaya besar, kekuatan hutan Tianfa dan Raja Jahat Raja telah mencapai puncak yang benar-benar baru. Karena alam Saint Venerable memiliki persyaratan tinggi untuk bakat dan kultivasi, kurang dari 20 orang berhasil masuk ke alam itu. Adapun Saint Monarch, hanya Mei Suiyan berhasil mencapainya. Namun, dia berhasil sampai ke Saint Monarch tingkat kedua dalam sekali jalan, dan dia tidak jauh dari Saint Monarch tingkat ketiga seperti Guhan. Hal yang paling menakjubkan adalah bahwa dalam 10.000 tahun terakhir, tidak ada binatang suan dari Tianfa yang pernah berhasil mencapai kerajaan Saint Monarch, menjadikan Mei Suiyan benar-benar Saint Monarch pertama dan ahli nomor 1 dari semua binatang suan. Itulah puncak kekuatan militer, meskipun itu agak mengejutkan, itu masih tidak sampai mengerikan. Jumlah yang benar-benar mencengangkan adalah milik kekuatan militer tingkat menengah hingga tinggi. Semua ahli Tianfa Swan Beast dan Evil Monarch Manor yang datang saat ini telah mencapai alam Saint Emperor. Tidak ada pengecualian, setiap. Bahkan Tian Ken dan Dike yang mulai dengan Swan Cultivation terlemah juga telah naik sampai ke ranah Saint Emperor. Dan tidak hanya itu, mereka bergantung pada kemauan keras yang menakjubkan dan fisik mereka yang telah berubah untuk melompat ke tingkat ketiga Saint Emperor. Kecepatan kenaikan semacam ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Tentu, kecepatan peningkatan mengejutkan keduanya juga datang dengan harga yang sangat besar. Lagi pula, mereka tidak seperti Jun Mosie yang memiliki sarana ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Sepanjang seluruh proses, Mei Suiyan telah duduk di samping keduanya, menggunakan ki spiritual keberuntungan surga yang tidak terkunci miliknya untuk terus memperbaiki meridian dan tubuh mereka. Bahkan dengan itu, keduanya telah berjalan sepanjang garis tipis antara hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, menambat tepat di ujung tubuh mereka meledak. Jadi meskipun peningkatan mereka mengerikan, cukup banyak luka tersembunyi telah tertinggal di tubuh mereka. Sebelum kultivasi dan pemahaman mereka mencapai tingkat yang tepat, mereka tidak akan bisa maju lebih jauh. Itu akan menjadi proses yang sangat lambat dan panjang dan membutuhkan pertemuan kebetulan yang tepat juga. Namun sekarang, mereka benar-benar Saint Kaisar tingkat ketiga. Ini adalah tingkat yang 99% orang di dunia ini tidak akan pernah mencapai bahkan dalam mimpi mereka. Rasanya seperti naik ke surga dalam satu pukulan. Hal yang paling luar biasa tentang ini adalah bahwa mereka berdua yang mendapatkan kekuatan yang sangat mengejutkan sebenarnya masih tidak menunjukkan emosi di wajah mereka. Terlepas dari sedikit kegembiraan yang berkedip-kedip di mata mereka sejenak, tidak ada perubahan lain. Mereka bahkan menggunakan sebagian besar waktu istirahat mereka untuk membiasakan diri dengan kekuatan yang baru mereka temukan dan mempraktikkan teknik mereka, berusaha untuk terbiasa dengan kekuatan mereka sesegera mungkin. Bahkan binatang swan yang hidup selama beberapa ratus tahun tidak mampu menyamai tingkat kekuatan mental ini. Ini adalah kualitas yang ditemukan Jun Mosie saat itu pada pandangan pertama, kemampuan untuk sepenuhnya tidak terganggu baik dengan bantuan atau aib. Meskipun gunung yang bergeming bisa runtuh dan hancur, acuh tak acuh bahkan dalam menghadapi hidup atau mati. Ini adalah kualitas bawaan alami yang hanya dimiliki oleh pembunuh terbaik.
Sekitar setengah hari setelah Chuangshan Beidao pergi, Bai Luoyun dan Leng Hao, dua orang suci yang baru maju ini, datang untuk mencari Mei Sueyan, membawa serta pembunuh Saint Emperor yang sekarang dan kemudian menghilang ke pepohonan. Mereka akan mencari tempat terbaik untuk pembunuhan dan bersiap untuk pertempuran besar yang akan datang. Setelah Solitary Eagle dan Feng Juanyun memperoleh persetujuan Mei Sueyan, mereka juga memimpin Heaven Destroyer dan Spirit Devourer pasukan pergi, memajukan 800 li dan bersembunyi di antara puing-puing pilar gunung surga yang jatuh. Mereka akan menjadi pisau tajam tersembunyi yang dapat mempengaruhi pertempuran dengan efek terbesar setiap saat. Pada saat yang sama, Solitary Eagle dan Feng Juanyun keduanya memiliki pemikiran yang sama. Seluruh perang ini di bawah arahan pribadi Jun Moxie. Nama mulia Raja Jahat tidak boleh diinjak-injak ke tanah karena mereka. Apakah itu Xuan Beast Tianfa atau kelompok pembunuh elit Evil Monarch Manor, hanya pasukan penghancur surga dan Spirit Devourer adalah kekuatan asli keluarga Jun, milik Jun Moxie saja. Dan mereka, sebagai kekuatan yang mewakili keluarga Jun, harus menunjukkan nilai mereka dalam situasi paling berbahaya. Dibandingkan dengan saudara-saudara dari Tianfa, jika kematian datang, mereka yang harus mengorbankan nyawanya terlebih dahulu. Seharusnya orang-orang dari Evil Monarch Manor mati sebelum yang lain. Mereka bertekad untuk tidak membiarkan saudara mereka sendiri bertindak sebagai makanan meriam bagi mereka. Jun Moxie tidak ada di sini sekarang, tetapi mereka berdua percaya bahwa jika Jun Moxie ada di sini, dia tidak akan ragu untuk membuat pilihan yang sama. Begitulah seharusnya kawan-kawan benar-benar berada dalam pertempuran. Hanya ketika kamu benar-benar siap untuk memblokir tombak untuk kawan kamu, apakah mereka bersedia mengambil risiko hidup mereka sendiri untuk kamu? Jika orang berperilaku egois dalam pertempuran, hanya peduli menyelamatkan diri mereka sendiri, maka tanpa pertanyaan, orang itu akan mati paling cepat. Karena tidak ada yang akan merasa layak untuk menyelamatkan orang seperti itu dengan nyawanya sendiri. Pasukan hanya sekuat hubungan terlemahnya, dan ketika semua orang sepenuhnya mengandalkan dan mempercayai satu sama lain dengan hidup mereka, itu akan benar-benar menakutkan. Keputusan Solitary Eagle dan Feng Juanyun ini telah menyelesaikan pengaturan akhir seluruh pasukan. Mei Sueyan mengerti pikiran mereka, dan meskipun dia khawatir, dia tidak menghentikan mereka. Pada saat ini, siapapun akhirnya harus mengorbankan diri. Dia hanya bisa mempertimbangkan segalanya mengingat gambaran besar. Bahkan jika mereka harus berkorban, dia harus melihat pengorbanan siapa itu, dan pengorbanan seperti apa yang paling berharga. Nilai ini tidak merujuk hanya pada berapa banyak musuh yang terbunuh atau terluka, ada juga faktor-faktor yang menginspirasi dan membangkitkan emosi yang berjuang melawan pasukan mereka sendiri. Dan pasukan pribadi Evil Monarch Manor tidak diragukan lagi pilihan yang paling cocok untuk titik ini. Jadi setelah Mei Sueyan menyetujui permintaan Solitary Eagle, Tiger King Earthcracker, yang berada di sampingnya, meminta untuk mengambil 3.000 prajurit paling elit dari suku Tiger, membentuk gelombang kedua dan mendorong maju ke garis depan. Mei Sueyan menganggukkan kepalanya, ekspresinya setenang air. Namun, hatinya bergetar tak terkendali. Dengan kecerdasannya, bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Solitaire Elang dan Feng Juanyun telah memilih posisi di mana mereka kemungkinan besar akan dikorbankan, dan Tiger King juga telah membuat permintaan yang sama tidak bersalah. Bahkan jika semua pukul 3 prajurit suku Tigernya, termasuk dirinya sendiri, meledak sendiri dan mereka semua mati, mereka masih akan melakukan yang terbaik untuk memastikan kembalinya Elang Solitaire dan saudara-saudara mereka yang lain dari Evil Monarch Manor. Karena kamu dapat mengabaikan hidup kamu untuk aku juga akan melakukan hal yang sama untuk kamu. Meskipun kamu milik Evil Monarch Manor, dan aku milik Tianfa, meskipun kami adalah Xuan Beast dan kamu adalah manusia. Pada saat ini, kita adalah saudara yang akan berbagi hidup dan mati. Aku bisa mempercayai punggungku sepenuhnya untukmu. Tianfa Beast Kings lainnya juga memahami pilihan terbatas yang mereka miliki saat ini, mendesak bawahan mereka untuk fokus pada pelatihan, untuk menyelaraskan kemampuan mereka dan kekuatan kultivasi baru mereka secepat mungkin. Raja Derek terus-menerus memerintahkan Xuan Beast terbang di bawah komandonya untuk terbang ke langit bersama dan mendarat bersama. Pada saat yang sama, matanya yang tajam mengawasi garis depan pertahanan yang panjang. Di tanah, masih ada banyak kelompok besar Xuan Beast yang terus-menerus mempertahankan posisi lepas landas. Prajurit pendukung Tianfa Xuan Beast yang tak terhitung jumlahnya sudah duduk di punggung mereka. Dengan hanya satu perintah, mereka akan langsung naik ke langit dan bergegas ke posisi mereka, sebelum orang bahkan bisa berkedip. Di sisi ketiga Tanah Suci, semua orang menenangkan hati mereka, menyesuaikan diri dengan keadaan puncak. Guhan hanya punya satu permintaan. Kita tidak boleh membiarkan sisi Tianfa memandang rendah Tanah Suci kita. Bahkan jika kita semua mati hari ini, kita harus melindungi martabat Tanah Suci. Atau mungkin, ini adalah potongan martabat terakhir bagi kita, para ahli Tanah Suci. Kalimat terakhir inilah yang benar-benar membangkitkan kehendak para ahli Tanah Suci untuk bertarung sampai mati. Seluruh medan perang tenggelam dalam keheningan sesaat. Udara mencekik, dan tangan semua orang bersandar pada gagang pedang mereka. Seluruh pasukan siap bertarung. Big Bear juga berkata,
Dengan air mata mengalir di wajahnya, sebelum Little Eagle meninggal, dia memberitahu aku dengan sangat serius tentang kelemahan utama ras aneh. Mereka tidak mahir dalam pertempuran kacau skala besar. Begitu mereka memasuki keadaan sembunyi-sembunyi mereka, kemampuan bertahan ras aneh akan turun ke titik serendah mungkin. Dia mengatakan bahwa aku harus menyerahkan penemuan ini kepada kakak perempuan dan ipar laki-laki. Dan berita ini memang sangat dihargai oleh Mei Sueyan. Mei Sueyan mondar-mandir dengan alis berkerut, mempertimbangkan cara terbaik untuk mengambil keuntungan dari kelemahan ini. Satu hal yang pasti, jika kelemahan ini dapat dieksploitasi dengan cukup baik, itu pasti akan dapat memberikan pukulan besar pada ras aneh, atau bahkan sepenuhnya menghilangkan ancaman teknik Stealth Kills. Jika strategi itu berhasil, dan pertempuran ini berjalan seperti yang mereka bayangkan, itu akan cukup untuk menyebabkan ras aneh untuk tidak berani menggunakan teknik Stealth Kills mereka dalam pertempuran di masa depan. Selama mereka tidak menggunakan teknik-teknik yang terkutuk itu, apa yang harus ditakuti pihak mereka? Dalam pertempuran sebelumnya, hal paling sulit yang harus mereka hadapi adalah orang-orang aneh yang bisa menghilang tanpa peringatan. Dan justru inilah yang menyebabkan kerusakan paling besar pada pasukan benua Suan-Suan sepanjang semua perang masa lalu. Tetapi meskipun dia memiliki informasi tentang kelemahan utama ini, dia tidak bisa menemukan cara yang baik untuk menggunakannya. Sama seperti Mei Sueyan sedang menghancurkan otaknya dalam pemikiran yang mendalam, Tuan Muda Jun tiba-tiba muncul. Saat ini, sepertinya ada sesuatu dengan tubuh Jun Mosie. Tapi seperti apa tepatnya, Mei Sueyan tidak tahu. Itu terlalu sulit untuk digambarkan. Dia hanya bisa merasakan bahwa Jun Mosie saat ini sangat berbeda dari masa lalu. Yang benar adalah, bahkan Jun Mosie sendiri juga memiliki perasaan aneh ini. Setelah menyerap kesengsaraan petir, Jun Mosie segera kembali ke pagoda Hongjun untuk memulihkan diri. Pada saat yang sama, dia meraung beberapa kali untuk melampiaskan emosi di hatinya. Yang mengejutkan, dia menemukan bahwa pagoda Hongjun tampak berbeda dari sebelumnya. Tampaknya seolah-olah daerah tertentu sedang bergejolak, tetapi masih belum mencapai titik kritis. Tentang keanehan ini, Jun Mosie juga sangat penasaran. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan bahwa wilayah kultivasinya tampaknya telah bergerak lagi, seolah-olah dia akan melakukan terobosan. Alasannya tidak sulit untuk dipahami. Ini harusnya transformasi setelah pagoda Hongjun menyerap begitu banyak kilat. Meskipun terasa aneh, itu jelas merupakan kemajuan menuju perkembangan positif. Mungkinkah menyerap energi petir dalam jumlah besar dapat membantu aku melakukan terobosan dan meningkatkan kultivasi aku lebih cepat? Menjelang titik ini, Jun Mosie sendiri juga agak tidak yakin. Dan karena alasan inilah dia tinggal lebih lama di pagoda Hongjun untuk menyelidiki masalah ini. Tetapi dia tidak berpikir bahwa hanya dalam waktu yang singkat ini, bukan saja dia gagal menemukan jawaban yang dia cari, dia malah menjadi semakin bingung. Selain itu, dia tidak akan bertemu dengan pakar nomor 1 dari ras aneh dan percakapan antara pakar puncak dari 3 kekuatan. Tuan Muda Jun memukul dadanya, merasa agak menyesal. Jika dia berada di sini sekarang, dia tidak akan pernah membiarkan orang itu pergi begitu saja. Tidak peduli apa, orang itu harus memukul-mukul di tempat tidur sebelum pergi, sesuai namanya, 1. Tuan Muda Jun menghela nafas, sangat menyesali kehilangan kesempatan surga yang dikirim. Yang lain sudah datang ke sini untuk ditumbuk, tetapi dia tidak hadir untuk memberikan pukulan itu. Tentu saja, jika itu benar-benar sampai pada pukulan, Tuan Muda Jun akan menggunakan darah api kuning untuk melakukan pukulan itu. Itu pasti tidak akan, dengan cara itu. Desahan berat terdengar, mengalihkan Mei Sueyan dari pikirannya dan menyebabkan dia mengerutkan alisnya dengan jengkel. Tuan Muda Jun yang menghela nafas berat hanya menemukan bahwa Mei Sueyan bermasalah dan buru-buru menelan nafasnya. Setelah dia selesai menceritakan masalahnya, ekspresi Jun Mosie juga bertambah berat. Jika dia bisa menggunakan pengetahuan ini, itu pasti akan menjadi senjata yang tangguh. Meskipun Eagle King telah menemukan kelemahan ini, kekuatan yang mereka miliki terlalu sedikit, dan kemampuan adaptasi mereka tidak tinggi. Ketiga, situasinya terlalu kacau, dan tidak ada waktu untuk memikirkan hal itu. Adapun Bear King. Jika dia bisa memikirkan apapun, dia tidak akan menjadi raja beruang. Ini adalah pengetahuan yang ditinggalkan elang kecil untuk kita sebelum dia mati. Ini adalah senjata pamungkas untuk digunakan melawan ras aneh dan menghancurkan mereka. Kita pasti tidak bisa membuang pengetahuan itu. Ini bisa menjadi kunci bagi kita untuk membalikkan situasi di balapan yang aneh. Mei Sueyan menggigit bibirnya dan berkata dengan suara bergetar. Kakaknya telah membayar harga hidupnya dengan imbalan informasi ini. Jadi Mei Sueyan secara alami sangat menghargainya. Aku tahu, dan aku mengerti betapa pentingnya informasi ini juga. Jun Mosie mengangguk saat dia juga mulai mondar-mandir, mengerutkan alisnya dalam-dalam. Semua jenis strategi pertempuran yang dia lihat dalam kehidupan masa lalunya, mulai melintas di benaknya ketika dia mulai mengevaluasi dan membandingkannya. Dia juga mulai memikirkan kembali pengalaman yang dia miliki saat bertukar pukulan dengan para pembunuh lain di kehidupan masa lalunya.
Saat ia merenung, sepertinya ada jalan setapak yang terbuka di depan matanya, tetapi ketika dia melihat ke atas, jalan itu lenyap, menjadi kabur dan sulit dipahami. Dalam situasi seperti apa kira-kira ras aneh akan mengerahkan sejumlah besar ahli ke pertempuran? Jun Mosia terdiam sesaat dan bertanya. Suatu situasi di mana ras aneh akan mengirimkan Enduring Ghost, Enduring Earth, and Well Heavens level experts. Itu hanya akan terjadi ketika pertempuran telah mencapai saat yang menentukan untuk menentukan kemenangan dan kekalahan. Hanya kemudian mereka akan mengirim semua ahli mereka untuk melakukan dorongan kekuatan penuh, mengakhiri perang. Mungkin hanya saat itu, akankah ras aneh benar-benar memobilisasi sejumlah besar ahli yang dapat mengubah seluruh hasil perang? Mei Sueyan berkata dengan alis berkerut. Tapi jika kita menunggu sampai saat itu, sebagian besar kekuatan pertempuran kita juga sudah dicukur habis. Meskipun kekuatan semua orang telah meningkat pesat lagi, dalam hal jumlah, kami masih berada pada posisi yang sangat dirugikan. Musuh kita mungkin melebihi kita sebanyak 30 kali, 50 kali, bahkan 100 kali. Jika mereka menggunakan strategi, lautan manusia, yang bertujuan untuk menguras pasukan kita secepat mungkin, maka bahkan jika kita berhasil bertahan, apa yang akan kita gunakan untuk menghadapi bagian selanjutnya dari pertempuran? Jun Mosia menjadi lebih bermasalah. Betul, ini memang sangat sulit untuk bermanuver. Jika tidak ditangani dengan benar, itu malah akan menghidupkan kepala kita, memungkinkan mereka menang dengan satu pukulan. Pada saat itu akan menjadi bencana. Dahi Mei Sueyan berkerut karena khawatir. Mereka tahu kelemahan mematikan ras aneh, tetapi mereka tidak bisa menemukan cara yang tepat untuk mengeksploitasinya. Perasaan seperti ini terlalu menjengkelkan. Kemungkinan besar tidak akan ada banyak ahli di awal pertarungan. Bahkan jika ada beberapa Enduring Earth dan Enduring Heavens bercampur di sana, itu tidak akan terlalu banyak. Petik 2. Jun Mosia berkata dengan sedikit anggukan. Jadi, begitu pertempuran terbuka, kita hanya perlu memberitahu orang-orang untuk berhati-hati. Aku percaya bahwa mereka harus dapat meminimalkan kerusakan yang bisa ditangani oleh teknik stealth kills. Jadi, dalam pertarungan normal, tidak ada cara untuk memanfaatkan cacat ini. Petik 2. Iya, pandangan sedih muncul di mata Mei Sueyan. Tidak peduli apa perang yang terjadi, luka-luka dan kematian tidak dapat dihindari. Adapun pertempuran yang menentukan, mata Jun Mosia menjadi lebih cerah dan dia tiba-tiba menamparkan tangannya. Aku mendapatkannya, kita bisa melakukan itu. Petik 2. Lakukan itu. Mei Sueyan membuka mulutnya dan menatapnya. Seperti ini, kami akan mengumpulkan semua ahli Saint Venerable kami bersama-sama, lalu pada saat yang paling tepat, memasukkan mereka ke posisi terdepan di antara kedua pasukan. Kemudian, kita akan mengunci para ahli di pihak musuh. Tidak perlu menggunakan indera spiritual kita untuk benar-benar mengunci mereka. Setiap orang hanya perlu mengingat beberapa wajah. Kemudian, saat salah satu dari wajah-wajah itu ditemukan telah menghilang, itu berarti bahwa ras-ras aneh sedang bersiap untuk memobilisasi para ahli mereka, dan banyak musuh yang tidak terlihat akan membunuh mereka. Ini seharusnya tidak salah, kan? Jun Mosia berkata dengan sedikit senyum. Itu memang pemahaman yang logis, ketika beberapa ahli dari sisi musuh menghilang, mereka secara alami akan menyerang kita. Apakah perlu menyebutkannya? Mei Sueyan agak bingung. Jangan terburu-buru, biarkan aku melanjutkan. Saat itu, pasukan kita akan dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama akan fokus sepenuhnya pada pertahanan, menghentikan serangan musuh. Kelompok kedua akan mulai menyerang ruang 3 zang di atas dan di depan grup pertama. Kelompok ketiga akan menyerang 6 zang sekitar kelompok pertama dan kedua. Kelompok keempat akan terus memperbesar jangkauan serangan menjadi 10 zang. Petik 2. Saat Jun Mosia berbicara, dia mengambil sebuah batu dan mulai menggambar rencana itu di tanah. Sama seperti itu, setelah serangan dari 3 kelompok di belakang selesai, semua orang akan segera mulai menyerang ke tengah-tengah jajaran ras aneh, mengerahkan pertarungan jarak dekat yang paling kacau, menyebabkan orang-orang aneh itu tidak dapat memanfaatkan teknik stealth kills mereka. Dugaanku adalah, setidaknya setengah dari para ahli ras aneh akan ditangkap dan dibunuh dengan cara seperti itu. Jun Mosia melempar batu itu dan mengangkat bahu. Ini bisa dikatakan sebagai solusi terbaik dalam situasi tanpa solusi. Ini juga cara paling bodoh dan paling langsung untuk berurusan dengan mereka. Namun, ini sederhana dan mudah dijalankan, dan juga strategi paling efektif yang kita miliki sekarang. Petik 2. Mei Sueyan berjongkok dan dengan cermat memeriksa strategi pertempuran yang telah ditarik Jun Mosia. Setelah lama, dia mengangguk perlahan. Kamu benar, pada saat ini adalah satu-satunya metode yang paling efektif yang kita miliki untuk membunuh dan melukai sejumlah besar pakar ras aneh. Petik 2. Ingat, titik paling penting dari strategi ini terletak pada Pil Heaven Reversal. Mata Jun Mosia menyala. Semua prajurit harus belum menelan pil, tidak peduli seberapa terluka mereka. Mereka harus bertahan sampai musuh melihat bahwa pasukan kita berantakan dan memanggil para ahli mereka untuk mengakhiri pertempuran. Pada saat itu, mereka semua dapat mengkonsumsi Heaven Reversal Pills bersama-sama. Dengan rencana ini, kita dapat menangani kerusakan terbesar pada musuh. Petik 2. Iya, mata Mei Sueyan bersinar. Namun,
Jika kita melakukan itu, pasti akan ada pengorbanan. Jun Mosia mengangguk berat. Atau mungkin, itu adalah harga yang harus kita bayar. Mei Sueyan menghela nafas, hatinya sepertinya tersedak oleh sesuatu, menyebabkannya merasa sangat tidak nyaman. Hanya itu caranya, Jun Mosia mengangkat kepalanya dan mulai memikirkan rincian rencana ini lagi. Sambil menghela nafas berat, dia berkata, sekarang bukan saatnya untuk ragu dan menjadi emosional. Aku juga ingin membiarkan saudara-saudara kita kembali dengan selamat. Namun, itu jelas tidak mungkin. Petik 2. Mungkin, ada hal lain yang bisa kita manfaatkan. Mei Sueyan tiba-tiba mendongak dan berkata. Apa itu? Jun Mosia bertanya dengan tergesa-gesa. Ini, semua melihat raksasa, Qiao Ying. Mei Sueyan menunjuk ke gambar di tanah dan berkata. Strategi serangan kita ini sangat kasar dan langsung. Itu sepenuhnya bergantung pada estimasi kami. Bahkan jika perkiraannya bagus, pertempuran akan selalu rentan terhadap perubahan yang tak terhitung jumlahnya di setiap momen. Kita mungkin tidak dapat menggunakan strategi dengan sempurna seperti itu. Tetapi jika kita memiliki Qiao Ying bersama kita, itu akan menjadi masalah yang sama sekali berbeda. Karena dia adalah satu-satunya orang yang dapat melihat setiap gerakan di pihak musuh. Jika dia muncul pada waktu yang tepat untuk memimpin pasukan, kemungkinan strategi kita menjadi sukses akan jauh lebih tinggi. Kamu benar, Jun Mosia menepuk pahanya dan berseru. Bagaimana aku bisa melupakannya? Bukankah dia satu-satunya orang yang bisa melihat melalui teknik orang-orang aneh itu? Dulu, bahkan aku. Petik 2. Jun Mosia tiba-tiba tidak bisa membantu tetapi berpikir kembali ke pertemuannya sendiri. Bukankah seni luput Yin Yang yang tidak pernah gagal akhirnya terpapar karena mata yang melihat semua? Setelah itu, sosok lentik Qiao Ying muncul sekali lagi di benaknya. Pada saat itu, sebuah pikiran muncul di hatinya. Jika aku bisa mendapatkan keduanya, aku ingin tahu betapa bahagianya hal itu. Mei Sueyan baru mulai merasa bahagia karena akhirnya menyelesaikan masalah besar yang telah mengganggunya sejak lama, ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat tatapan mesum di wajah Tuan Muda Jun. Dia baru saja selesai berbicara tentang Qiao Ying, dan orang itu sudah memiliki pandangan penuh nafsu. Ini terlalu jelas, tidak ada banyak yang bisa dikatakan tentang itu. Mei Sueyan langsung merasakan perasaan masam di dalam hatinya, dan tangannya keluar dengan ketangkasan yang luar biasa, meraih sisi pinggangnya dengan 2 jari. Tanpa ragu-ragu, dia memutar 180 derajat, diikuti 360 derajat ke arah yang berlawanan. Mengepalkan giginya, dia tersenyum dan bertanya dengan suara menyeramkan, apa yang kamu pikirkan? Aku sedang memikirkan. Ahahaha, Jun Mosia menguap kesakitan. Gadis ini sebenarnya bahkan menggunakan Art of Unlocking Heaven's Fortune untuk meningkatkan kekuatan puntirnya. Kerusakan meningkat, dan di samping itu, daerah itu adalah tempat yang paling menyakitkan untuk dijepit untuk pria. Jun Mosia tersentak dan menghirup udara dingin, tidak bisa mengucapkan kata-kata dari mulutnya. Mei Sueyan akhirnya masih tumbuh lembut, dan dia mengendurkan cengkramannya, mendengus marah. Aku baru saja menyebutkan nama Qiao Ying, dan kamu segera memiliki wajah mesum seperti itu. Ada begitu banyak suster cantik di rumah, apa yang masih kamu impikan? Apakah kamu mulai memiliki pikiran aneh lagi? Apa kamu berencana untuk menambahkan yang lain ke harem? Petik 2. Sueyan, bukankah seharusnya kamu berbicara lebih dulu? Tuan Muda Jun dengan cepat membalas. Oh, kamu berada di sisi alasan sekarang. Aku ingin tahu apa alasan besar yang dimiliki Tuan Muda Jun. Istri ini mau mendengarkan. Meskipun Great Beauty Mei berbicara dengan nada yang begitu baik sekarang, kedua jarinya benar-benar mencubit lebih keras dari sebelumnya. Oh kamu tentu harus mau mendengarkan. Bukankah kamu penyebab utama di balik semua ini? Kamu tentu tidak akan membiarkan aku berpikir, tetapi bagaimana itu mungkin? Tuan Muda Jun meringis kesakitan dan berkata, kakak sulung ini adalah lelaki normal yang tidak bisa lagi normal. Apakah mungkin untuk tidak menginginkan hal itu? Jika aku tidak memikirkannya, itu akan menjadi masalah yang sangat aneh bukan? Jika ada lelaki yang mengalami perlakuan yang sama dengan aku, meminta istri mereka melakukan tindakan transformasi pada saat yang paling penting, melarikan diri dan menolak untuk bekerja sama, mereka akan menjadi seperti kakak lelaki ini, bahkan tidak punya tempat untuk menangis. Jika itu terjadi beberapa kali lagi, aku khawatir aku harus mengebiri diri sendiri untuk mengakhiri siksaan. Tidak perlu menjadi laki-laki lagi, aku bisa masuk ke istana untuk melayani keluarga kerajaan sebagai Kasim. Petik 2. Kamu masih marah dengan aku. Mei Sueyan tiba-tiba berubah sedikit bersalah, dan matanya melayang dengan tidak nyaman. Aku tidak ingin melakukan itu juga. Waktu itu, adalah karena aku belum siap. Kamu, benda itu, terlihat terlalu menyeramkan. Bagaimana mungkin aku bisa menanggungnya? Lalu, kapan kamu akan siap? Bagaimana dengan sekarang? Tenang. Aku akan sangat lembut, sangat-sangat lembut. Jun Mosia berkata dengan semangat. Semua pembicaraan tentang area paling menyakitkan yang harus dijepit sudah terlempar dari benaknya. Tuan Muda Jun mengarahkan pembicaraan dengan cara ini dengan sengaja. Selain memiliki efek membubarkan situasi canggung, dia bisa memaksa Great Beauty Mei untuk melunakkan sikapnya.
Lagi pula, dia tidak bisa terus menghindari kemajuannya selamanya. Jika dia bertransformasi setiap saat pada saat yang paling krusial, hanya dalam 1 atau 2 kali lebih banyak, Tuan Muda Jun mungkin akan sangat frustrasi sehingga dia akan terpaksa mengebor tanah. Itu, bagaimana seseorang bisa bersiap untuk hal semacam itu? Dan bagaimana kamu bisa bersikap lembut? Wajah Mei Sueyan berubah merah seperti selembar kain. Kalau begitu, kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan pernah siap. Jun Mosie hampir memuntahkan seteguk darah. Setidaknya kamu perlu memberi aku waktu. Untuk perlahan-lahan, suara Mei Sueyan melembut ke tingkat nyamuk. Tuan Muda Jun menggedor-gedor dadanya dengan sedih. Sayang, tolong kasihan padaku, oke? Jika aku terus diisi, karung mutiara tua ini akan kusut menjadi sarira. Petik 2. Apa? Sarira? Apa itu sarira? Mei Sueyan terbatuk dengan malu dan bertanya. Sarira adalah ketika seorang pria tidak dapat melepaskan esensi kehidupannya untuk waktu yang lama, area itu akan mengerut dan berubah menjadi batu tua yang keriput. Di masa depan, itu tidak akan berfungsi bahkan jika dia ingin mengangkatnya. Jun Mosie menyemburkan dengan akalnya. Sejujurnya, konsep yang dilakukan Sariras tidak mudah dijelaskan dalam konteks dunia ini juga. Karena dunia ini tidak memiliki beku atau guru spiritual. Kalsifikasi menjadi batu. Apakah ini sangat menakutkan? Mei Sueyan tersentak kaget, matanya melebar menjadi 2 lingkaran besar. Ya, hal yang aku bicarakan adalah bahaya yang benar-benar mendesak. Jun Mosie mengeluh dengan getir. Bukankah kamu masih memiliki Miao Xiao Miao, Guan King Han, dan yang lainnya? Aku mendengar bahwa kamu telah memetik gadis itu Xiao Yi belum lama ini juga. Mereka seharusnya cukup untuk kamu, bukan? Tidak mungkin kamu akan membentuk mereka. Sarira tingis. Apakah kamu benar-benar berpikir aku idiot? Mei Sueyan mendengus dan berbalik. Bagaimana mereka bisa dibandingkan denganmu? Jun Mosie panik dan buru-buru berkata. Orang yang paling ingin aku lakukan adalah kamu. Pei, apa yang kamu bicarakan? Mei Sueyan benar-benar malu kali ini, dan dia menginjak kakinya saat dia dengan cepat menghilang dengan wajah merah, hanya menyisakan satu kalimat. Cepat pergi dan bawa Qiao Ying ke sini. Tuan Muda Jun mendesah dengan sedih, seolah-olah dia kehilangan jiwanya. Melihat Jun Mosie datang ke arahnya dengan ekspresi cekung, Guhan buru-buru berdiri. Saat ini, Guhan sudah bisa melihat situasinya dengan sangat jelas. Jika mereka ingin menghentikan invasi ras aneh, satu-satunya orang yang bisa mereka andalkan adalah Jun Mosie. Adapun 3 tanah suci, mereka sudah tidak penting sekarang. Sisi mereka hanya memiliki banyak tumpukan sampah yang berjumlah sekitar 6.000 hingga 7.000, dan itu adalah kekuatan penuh dari ketiga tanah suci. Semua orang yang bisa datang ke sini bisa dikatakan ahli luar biasa, tetapi dibandingkan dengan Raja Jahat Raja Evil Jun Mosie atau pasukan Tianfa, mereka berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Manor Tuan Jun. Guhan mengambil beberapa langkah ke depan dan menyapa Jun Mosie sambil tersenyum. Jun Mosie tidak menyia-nyiakan kata-katanya, langsung menyatakan niatnya. Gu Senior, aku datang ke sini untuk meminjam seseorang dari kamu. Guhan mengangkat alisnya, tapi dia tidak terlalu terkejut saat dia bertanya, Qiao Ying. Betul, ini Qiao Ying. Jun Mosie mengangguk. Tidak masalah. Guhan bahkan tidak berkedip saat dia setuju secara langsung. Setelah itu, Qiao Ying dipanggil. Melihat ekspresi kebingungan di wajahnya, kilatan pelindung melintas di matanya. Ying kecil, kamu akan mengikuti Manor Lord Jun mulai sekarang untuk menghadapi ras aneh. Tapi kenapa? Mengapa aku satu-satunya yang dikirim tepat sebelum pertempuran besar? Qiao Ying jelas tidak senang, meskipun tanah suci lebih lemah sekarang, Qiao Ying masih memiliki keterikatan yang mendalam dengan surga Saint Palace. Ying kecil, situasinya sekarang sudah jelas. Hanya dengan pergi ke sisi Tianfa, kemampuan kamu dapat dimaksimalkan melawan ras yang aneh. Tanah suci tidak dapat memberi kamu kondisi untuk menggunakan kemampuan kamu sejauh mungkin. Inilah faktanya. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari orang nomor 1 dari surga Saint Palace, Guhan telah berhasil menebak bahwa Jun Mosie pasti sudah datang dengan rencana untuk berurusan dengan ras aneh saat yang terakhir meminta untuk meminjam Qiao Ying. Tiba-tiba, Qiao Ying merasakan perasaan kesepian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun kubu kedua belah pihak dekat satu sama lain, Qiao Ying samar-samar bisa merasakan bahwa jika dia pergi sekarang, itu kemungkinan besar akan menjadi yang terakhir kalinya dan dia akan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Perasaan yang tidak bisa dijelaskan semacam ini menyebabkannya merasa sangat rumit, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Ying kecil, kamu pergi dulu dan mencari Yang Mulia Mei. Guhan melambaikan tangannya sebagai jejak kengganan melintas di matanya. Aku akan berbicara beberapa kata lagi dengan Manor Lord Jun. Qiao Ying mengangguk, melihat lagi semua teman dan kawannya dari Istana Surga Sein yang dia habiskan bertahun-tahun bersamanya. Tiba-tiba matanya berkaca-kaca, dan dia berbalik, terbang tanpa melihat ke belakang lagi. Semua orang dari Heaven Saint Palace juga melihat sosoknya yang sedang pergi, tersenyum sedih ketika mata mereka berkabut karena kehangatan.
Ketika sampai pada adik perempuan ini yang telah mereka kenal selama lebih dari 1000 tahun, mereka semua benar-benar mencintai dan merawatnya dari lubuk hati mereka. Perpisahan ini sangat mungkin abadi. Tetapi baginya untuk pergi ke sisi Tianfa akan jauh lebih aman baginya. Paling tidak, itu akan lebih aman daripada jika dia tetap bersama kami. Karena kita sudah. Ketika Guhan melihat Manor Tuan Jun secara pribadi menerima Qiao Ying ke kampnya, dia menghela nafas, seolah-olah dia akhirnya berhasil meletakkan masalah berat di hatinya. Beralih ke Jun Mosie, dia berkata, Manor Lord Jun, orang tua ini memiliki beberapa kata yang ingin aku katakan. Gu Senior, tolong katakan. Jun Mosie menggenggam tinjunya. Guhan melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, ruang di daerah itu benar-benar terkunci. Getaran kecil melonjak di udara dan menjadi diam. Dengan hanya lambaian tangannya, area 10 zang di sekitar mereka telah sepenuhnya disegel, memastikan bahwa tidak ada orang lain yang bisa mendengar percakapan mereka. Jun Mosie awalnya bersikap agak santai, tetapi ketika dia melihat ini, ekspresinya berubah serius dalam sekejap. Dia tahu bahwa Guhan pasti memiliki hal-hal yang sangat penting untuk dikatakan kepadanya. Kalau tidak, dia tidak akan bertindak begitu serius. Setelah dia selesai mengatur semuanya, Guhan berbalik dan menatap Jun Mosie. Wajahnya rumit, dan matanya berbenturan. Seolah-olah dia membawa harapan yang kuat, dan juga permohonan yang mendalam. Pandangan tepat di matanya inilah yang menyebabkan orang yang berhati batu seperti Jun Mosie merasakan getaran di hatinya. Orang tua ini telah hidup selama 2 seumur hidup, total hampir 5000 tahun sejauh ini. Guhan berkata dengan tawa pahit. Dalam kehidupan terakhir, kultivasi orang tua ini telah berhenti di puncak alam Santo Venerable, akhirnya gagal melewati bayi suci yang mengikutinya. Ditinggal dengan maut, aku hanya bisa melarikan diri dengan bayi suci aku untuk dilahirkan kembali. Aku mencari keluarga kultivasi Suanqi dengan nama keluarga Gu, memasuki rahim wanita hamil dan lahir di tubuh bayinya. Hari ini, aku telah mencapai puncak tingkat ketiga dari wilayah Saint Monarch. Aku berutang kepada orang tua aku di keluargaku dengan rasa terima kasih yang sebesar gunung, dan meskipun Wu Shan Yun tua sudah menghilang, orang tua ini masih memilih untuk pergi dengan nama Guhan. Hanya Guhan. Ekspresi kenang-kenangan melintas di wajahnya yang sudah tua, dan dia menghela nafas, sepertinya mengingat dua orang tua yang penuh kasih yang dia miliki. Jun Mosie mengangguk pelan, mengerutkan alisnya. Junior ini tidak akan mengalihkan pikiranku dari senior. Ada hal yang aku tidak bisa mengerti. Petik 2. Silakan bertanya. Guhan berkata dengan suara hangat. Ketika aku bertemu senior Gu di Heaven Saint Palace saat itu, kultivasi senior tampaknya jauh lebih tinggi dari sekarang, tanya Jun Mosie. Tapi aku bertanya-tanya, bagaimana kultivasi senior turun ke tingkat seperti itu? Jun Mosie masih ingat dengan jelas kembali ketika dia pertama kali menatap mata Guhan dan hampir tersesat di ruang berbintang dalam pandangannya. Pada saat itu, setiap gerakan yang dilakukan Guhan tampaknya dipenuhi dengan aura mistis dan mendalam. Seolah-olah dia sudah membentuk semacam koneksi dengan Dao Surga. Itu adalah kultivasi yang sangat mendalam yang mampu mengguncang dunia. Meskipun Guhan saat ini masih bukan seseorang yang bisa diremehkan, dia jelas telah kehilangan aura transendental dari sebelumnya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Guhan yang dulu dan yang sekarang adalah dua orang yang sama sekali berbeda. Jadi, kamu sudah berhasil melihat itu juga. Guhan tertawa kering dan lampauan. Kami berada dalam hubungan kerjasama saat ini, dan situasiku juga bukan rahasia, jadi aku akan menceritakan semuanya padamu. Saat itu, aku sudah mencapai puncak kerajaan Saint Monarch. Dengan hanya satu langkah lagi, aku akan melangkah ke dunia setengah sage. Dengan kata lain, itu adalah dunia yang sama yang Zhan Kuang telah capai. Pada saat itu, aku tidak menaruh hal lain dalam pandangan aku, dan satu-satunya pemikiran yang aku miliki adalah melakukan terobosan secepat mungkin. Jadi, aku tidak berusaha menyulitkan kamu ketika kamu mengunjungi dan bahkan tidak banyak bicara ketika kamu hampir membersihkan hampir semua harta benda surga Saint Palace. Karena bagiku, jika aku bisa melewati ambang itu, tidak ada yang menjadi hambatan. Petik 2. Jun Mosie, apa kamu tahu apa jenis terobosan itu? Guhan bertanya sambil tersenyum. Disebut apakah itu? Jun Mosie balas tersenyum dengan penuh minat. Kembali ke keadaan alami, bentuk kekosongan, tubuh setengah bijak, roh tak terbatas. Jika seseorang ingin naik ke surga, pertama-tama ia harus menjadi manusia yang layak. Itu adalah sage. Guhan melafalkan dengan serius, ekspresinya berat dan keras. Jika seseorang ingin naik ke surga, pertama-tama ia harus menjadi manusia yang layak. Jun Mosie bergumam, tampaknya memiliki beberapa pengertian di dalam hatinya. Memang, poin terpenting adalah kalimat ini. Guhan mengangguk dengan serius. Kamu harus memastikan untuk mengingatnya. Ini pasti akan berguna untuk kemajuan kultivasi kamu di masa depan. Ini adalah hal terbesar yang aku pahami selama 2 kehidupan aku. Apakah seseorang itu baik atau buruk, kamu perlu mengingat kapan waktu yang paling penting tiba, kamu adalah manusia. Untuk menjadi manusia, kamu harus kembali ke alam asal. Manusia yang sederhana dan tidak tercemar. Petik 2. Dikatakan dengan baik, di dunia ini, ada terlalu sedikit orang yang bisa disebut manusia yang layak.
Jun Moxie mengangguk perlahan dan berkata, sejujurnya, apapun yang kita lakukan, jika kita ingin melakukannya dengan baik, prasyarat terpenting adalah pertama-tama menjadi manusia yang layak. Jika seseorang bahkan tidak bisa menjadi manusia yang layak, bagaimana mereka akan berbicara tentang melakukan hal-hal lain? Petik 2. Betul, itulah artinya. Ekspresi kekaguman muncul di wajah Guhan. Melihat bahwa Jun Moxie telah mampu memahami kata-katanya begitu cepat, dia merasa sangat senang. Manusia melakukannya, dan surga menyaksikan. Mungkin, 3 tanah suci mungkin memang berlebihan tahun ini, dan aku terlalu khawatir tentang integritas moral aku sendiri tanpa memikirkan orang lain, yang mengakibatkan masalah dengan masalah ini. Sama seperti aku berpikir bahwa aku sudah mempersiapkan dengan sangat menyeluruh untuk terobosan ke tingkat berikutnya, Zhang Lunhui, yang juga Zhang Kuang, muncul di Gunung Surga Sein. Guhan mengepalkan giginya dengan penuh kebencian saat dia berbicara di sini. Pada saat itu, Jun Moxie menyadari di dalam hatinya. Alasan kultivasi Guhan telah mundur pasti memiliki hubungan besar dengan Zhang Lunhui. Pasir 9 ilusori dicuri, dan tanah berguncang saat tiang Gunung Surga runtuh. Jiwa lelaki tua ini, juga menerima pukulan hebat pada saat itu. Mata Guhan berkedut saat dia melanjutkan. Pada saat itu, aku berkonsentrasi untuk terus maju dalam kultivasi aku, tetapi hati aku goyah karena kejadian itu, dan aku tidak dapat menghentikan pikiran aku untuk tergelincir. Kultivasi aku menjadi tidak terkendali, jatuh dengan cepat, dan aku hanya berhasil menghentikannya dengan paksa di puncak Saint Monarch level ketiga. Petik 2. Seperti kata pepatah, ketika seseorang berbaris melawan arus, jika seseorang tidak maju, mereka akan mundur. Untuk menerima pukulan berat dalam waktu yang krusial seperti itu sudah merupakan rahmat yang besar, dan bukti ketabahan mental kamu yang kuat bahwa kamu tidak sepenuhnya kehilangan akal dan menjadi orang gila yang mengoceh karena penyimpangan kultivasi. Jun Moxie menghela nafas dan mengangguk, akhirnya mengerti di mana masalahnya. Tidak heran Guhan merasa sangat berbeda dari pertama kali dia melihatnya. Baiklah, sekarang kita sudah selesai dengan omong kosong, Jun Moxie, orang tua ini ingin berbicara denganmu tentang hal-hal penting. Ekspresi Guhan berubah serius, dan dia menatap wajah Jun Moxie dengan tegas ketika dia perlahan berkata, orang tua ini memiliki beberapa permintaan. Aku harap Manor Lord Jun bisa menjanjikan aku pada mereka. Petik 2. Tolong bicara. Jun Moxie juga mulai serius. Selama aku bisa menyelesaikannya, aku tidak akan menolaknya. Harapan terbesar dalam hidupku adalah untuk dapat melangkah ke dunia Sage. Dan kemudian, aku ingin menerobos batas-batas dunia ini dan menjelajah dunia, menjelajahi seluruh alam semesta. Guhan bernafas berat dan berkata, tapi sekarang, semua harapan ini, sudah berubah menjadi abu, tidak memiliki arti lagi. Saat ini, yang ingin aku lakukan adalah sepenuhnya memberantas para ras aneh ini. Petik 2. Tapi hanya dengan kekuatan dari 3 tanah suci, ini jelas tugas yang mustahil. Guhan menatap lekat-lekat pada Jun Moxie. Saat ini, aku hanya bisa membuat masalah dengan keinginanmu ini. Aku tahu bahwa aku tidak memiliki kualifikasi untuk mengatakan kata-kata ini, tetapi makhluk cerdas yang tak terhitung jumlahnya di benua ini, sepenuhnya berada di tangan Manor Lord Jun sekarang. Petik 2. Senior agak terlalu pesimis. Masih tidak seburuk itu kan? Jun Moxie berkata dengan ringan. Tidak, seperti kamu, aku juga sudah melihat semuanya dengan jelas. 3 tanah suci ditakdirkan untuk selesai. Guhan menutup matanya dengan sedih. Setelah pertempuran ini, 3 tanah suci kemungkinan besar tidak akan ada lagi di dunia ini. Semuanya mulai dari sini, hanya bisa diserahkan kepada kamu, Jun Moxie. Petik 2. Jun Moxie mengangkat alisnya karena terkejut ketika dia melihat Guhan. Senyum damai tergantung di wajah Guhan saat dia menghela nafas. Terlepas dari hasil akhir dari pertempuran ini, nama agung dari 3 tanah suci yang telah bersinar sangat terang selama ribuan tahun akan selamanya terhapus dari dunia ini. Kita semua sudah mempersiapkan diri kita untuk mati demi orang-orang di benua ini. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, dia terkekeh. Hari itu, kamu pernah berkata bahwa siapapun yang berani menyebutkan kata-kata, orang-orang dunia, lagi di depanmu, akan mati. Namun, aku harap kamu membiarkan orang tua ini mengatakan kata-kata itu sekali lagi hari ini. Jantung Jun Moxie tiba-tiba bergetar, seperti ombak yang bergolak di laut. Selama seseorang masih hidup, mereka akan memiliki hal-hal yang mereka kejar dan tujuan yang ingin mereka capai. Untuk melindungi benua dan melindungi rakyat jelata, mungkin keyakinan bahwa ketiga tanah suci telah bertahan selama 10.000 tahun terakhir. Ini adalah sumber kemuliaan yang tak terlukiskan bagi mereka. Dan juga karena kemuliaan ini, mereka juga telah melakukan terlalu banyak dosa, di antaranya banyak yang memiliki konsekuensi yang tidak dapat diubah. Tetapi juga demi kemuliaan ini, mereka rela hidup dalam kondisi mengerikan jauh dari peradaban manusia untuk generasi yang tak terhitung jumlahnya. Pengorbanan yang mereka lakukan tidak bisa dikatakan kecil. Dan semua ini untuk kemuliaan yang samar-samar seperti mimpi, yang hanya sedikit orang sadari. Hari ini, kejayaan ini akhirnya hancur dengan kejam oleh Jun Moxie. Dihadapkan dengan pasukan terkuat dari ras aneh yang pernah mereka hadapi,
mereka masih memutuskan untuk berdiri, bersiap untuk menggunakan hidup mereka untuk menghapus kesalahan mereka selama 10.000 tahun terakhir. Itu adalah hasil yang sangat menyedihkan, tetapi juga sangat terhormat. Kami telah memutuskan bahwa dalam pertempuran yang akan datang, semua orang dari 3 tanah suci akan mengorbankan hidup kita. Guhan tampaknya berbicara tentang masalah yang sangat sepele saat dia melanjutkan. Setelah kematian kita, apapun yang terjadi di benua itu, dan pada orang-orang biasa, ditakdirkan untuk tidak disaksikan oleh kita. Apa yang terjadi setelah itu sepenuhnya menjadi urusan kamu. Aku tidak berani berharap bahwa Manor Lord Jun akan menjaga orang-orang, tetapi aku berharap Manor Lord Jun dapat menjanjikan satu hal kepada aku. Jika mungkin, tolong bunuh semua ras aneh. Petik 2. Jun Mosia tidak bisa menahan senyum pahit atas permintaan ini. Orang tua ini gue benar-benar memandang tinggi padanya. Sejujurnya, untuk beberapa alasan yang aku tidak bisa memahaminya juga, aku punya perasaan aneh bahwa kamu memiliki kebencian terhadap ras aneh yang sulit untuk dibayangkan oleh orang normal. Guhan mengerutkan alisnya dan tertawa aneh. Jika tidak, dengan kesabaran kamu, setelah masalah dengan Xia Changtian, kamu akan segera menarik pasukan kamu setelah membunuh Xia Changtian, tidak peduli tentang masalah di sini lagi. Bahkan jika benua Suan-Suan hancur total, kamu tidak akan menonjol. Aku percaya bahwa dengan kepribadian kamu, kamu pasti akan mampu melakukan itu. Petik 2. Namun, kamu masih memilih untuk tetap. Alasan kamu tinggal tentu bukan karena orang-orang di dunia, atau kemuliaan Tianfa. Lalu, aku benar-benar ingin tahu, mengapa kamu begitu membenci ras aneh. Aku benar-benar ingin tahu tentang itu. Guhan bertanya dengan penuh minat. Karena mereka sangat menjijikkan, bukan? Apakah alasan ini cukup? Jun Mosia berkata dengan senyum pahit. Kenapa dia membenci ras aneh? Untuk model pemuda nasionalis, ini adalah pertanyaan yang sangat mudah dijawab. Tetapi di dunia ini, tidak ada cara baginya untuk menjelaskan hal ini. Sepertinya tidak ada cara baginya untuk menjelaskannya dengan benar. Aku tidak bisa mengatakan bahwa aku hanya melampiaskan amarah aku karena ras-ras aneh yang menjijikkan itu mengingatkan aku pada bangsa penyerang yang tercela dan tak tahu malukan. Sebuah bangsa tertentu yang dia tidak akan bisa memadamkan kebenciannya terhadap bahkan jika meretas setiap orang tua dan muda mereka dengan 10.000 bilah dan membunuh semuanya 10.000 kali. Dapatkah aku mengatakan bahwa aku melakukan ini karena aku diingatkan akan kejahatan keji dan sesat yang tak terhitung bahwa tentara Jepang yang lebih buruk daripada binatang buas yang dilakukan di Tiongkok dalam 8 tahun perang itu? Bisakah aku memberitahu kamu bahwa aku membayangkan diri aku membalas 300.000 jiwa tak bersalah dari pembantaian Nanjing yang kejam? Tidak ada cara untuk menjelaskannya. Hanya ada satu hal yang harus dilakukan, yaitu membunuh. Membunuh dan membantai mereka sampai langit terbalik, dan bumi hancur. Aku juga membenci diri aku sendiri karena dilahirkan terlambat 70 tahun di masa lalu. Menjijikkan. Guhan membeku sejenak dan tertawa keras setuju. Itu alasan yang bagus. Orang-orang itu benar-benar menjijikkan. Untuk alasan itu saja, mereka semua harus dimusnahkan. Petik 2. Agar Guhan bisa berkultivasi ke tingkat Saint Monarch, dia secara alami bukan idiot. Dengan kecerdasan dan pengetahuan yang dia kumpulkan setelah ribuan tahun, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Jun Mosia punya alasan lain yang dia tidak bisa katakan. Tetapi terlepas dari apa itu hanya pertanyaan yang memiliki kepentingan sekunder. Hal utama adalah bahwa Jun Mosia memiliki niat membunuh untuk balapan aneh. Dari sini, jika ancaman terbesar yaitu ras aneh dihilangkan, dan tidak ada lagi 3 tanah suci, hanya menyisakan Evil Monarch Manor dan Tianfa, kamu harus mengandalkan diri sendiri untuk menjadi bijaksana. Kata-kata Guhan terdengar seolah dia meninggalkan beberapa kata terakhir, dan nadanya sangat berat. Jun Mosia, kamu tidak boleh berpikir bahwa hanya manusia yang mampu melakukan kejahatan. Dan, jangan berpikir bahwa hanya orang jahat yang akan melakukan kejahatan. Begitu orang baik berubah menjadi jahat, perbuatan jahat yang dilakukannya akan menjadi sesuatu yang sangat besar sehingga bahkan orang yang disebut orang jahat tidak dapat menyaingi. Kamu harus ingat kata-kata orang tua ini. Petik 2. Itu memang benar. Jun Mosia menghela nafas. Ketika orang jahat melakukan hal-hal jahat, setidaknya dia akan tahu di dalam hatinya bahwa tindakannya itu jahat, dan dia akan memiliki beberapa penghalang di dalam hatinya. Tetapi jika orang baik memperlakukan tindakan jahat sebagai sesuatu dengan niat baik, pengaruh tindakan itu akan sangat besar. Karena di dalam hatinya, tindakan jahat ini benar dan adil. Itu adalah tindakan terhormat. Dengan motivasi dan kepercayaan seperti itu, dia tidak akan memiliki hambatan sama sekali dan akan menggunakan semua metode untuk melihat rencana jahat itu membuahkan hasil. Kepercayaan yang dimiliki orang lain untuk orang baik, ini juga akan luar biasa dan akan menawarkan bantuan mereka tanpa syarat. Pada akhirnya, kerugian yang ditimbulkannya tidak akan bisa dihindari. Contoh terbaik saat ini adalah 3 tanah suci. Jika Jun Mosia tidak pindah, membawa sedikit cahaya terakhir ke dunia ini, itu akan menjadi seperti yang dinubuatkan. Hancur seperti mimpi. 10.000 tahun kemuliaan, berubah menjadi abu dalam sekejap. Guhan tertawa pahit, pikirannya sepenuhnya selaras dengan Jun Mosia pada saat itu. Namun,
dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu, dan Jun Mosia tentu tidak akan menyebutkannya juga. Dari kelihatannya, lelaki tua di hadapannya ini telah mengeraskan hatinya untuk membayar dosa-dosanya dengan nyawanya. Kalau begitu, apakah mereka perlu membicarakan masalah masa lalu lagi? Meskipun yang salah telah dilakukan, niat orang baik dan orang jahat pada akhirnya berbeda. Apakah ada kebutuhan untuk terus melangkah pada martabat terakhir orang baik yang telah berbuat salah? Khususnya untuk orang yang menyadari kesalahannya dan bersedia membayar berapapun untuk memperbaiki kesalahan itu. Burung-burung menangis sedih sebelum mereka mati, dan manusia berbicara dengan ramah di hadapan kematian. Kata-kata terakhir aku untuk kamu, adalah bahwa di masa depan, kamu harus menjaga Tianfa Xuanbis dengan baik. Petik 2. Guhan memperingatkan dengan serius. Sebagian besar binatang Tianfa Xuan berpikiran lurus dan sederhana, tanpa pikiran manusia yang licik. Kepribadian mereka juga sangat dicintai, memiliki keberanian besar untuk menyerang dan bertarung. Mereka bisa dikatakan kandidat terbaik untuk ksatria kematian. Siapapun akan berharap prajurit seperti ini ada di bawah mereka. Dan kamu juga telah menerima kesetiaan Tianfa. Ini tidak bisa dipungkiri. Namun, justru karena ini, kepribadian Xuanbis juga berarti bahwa mereka dapat dengan mudah rentan ditipu oleh manusia lain. Begitu mereka menerima alasan tertentu, mereka tidak akan berubah pikiran dengan mudah, dan disinilah kamu adalah yang paling sukses. Tetapi di sisi lain, itu juga area yang harus kamu waspadai. Dengan tanah suci yang hilang, para ahli puncak Tianfa cepat atau lambat akan melakukan kontak dengan manusia. Saat itu, tidak ada yang bisa menebak hasilnya secara akurat. Aku harap Manor Lord Jun tidak akan salah paham, karena kata-kata orang tua ini sulit di telinga. Petik 2. Guhan berkata sambil menghela nafas berat. Jun Mosia menundukkan kepalanya dalam pikiran yang dalam, dan dia mengangguk. Aku dapat menjamin bahwa sebelum aku meninggalkan benua ini, mereka tidak akan melakukan sesuatu yang terlalu keluar jalur. Memang, kamu bisa menjaminnya. Dan aku percaya kamu 100%. Jika kamu, Jun Mosie, bahkan tidak bisa melakukan itu, kamu tidak akan menjadi raja jahat lagi. Namun, bagaimana dengan setelah itu? Petik 2. Guhan bertanya, kamu sendiri yang mengatakannya tadi. Kamu akan pergi cepat atau lambat, dan tebakan aku adalah bahwa kamu akan bepergian di jalan yang sama dengan Tuan Muda pertama 9 meter, kan? Jalanmu di masa depan tidak bisa diperkirakan, dan itu adalah alasan bahwa kamu tidak akan tinggal lama di dunia ini. Mungkin 100 tahun dari sekarang, atau bahkan 1000 tahun dari sekarang, atau bahkan hanya dalam 10 atau 20 tahun ke depan, kamu akan pergi. Setelah kamu pergi, siapa yang akan bisa menahan Tianfa? Guhan melihat ke arah pasukan Tianfa yang luas dan mengangguk. Demi berurusan dengan bahaya langsung ini sekarang, kamu telah meningkatkan kekuatan Tianfa ke tingkat yang menakutkan yang tak terbayangkan. Jika seorang ahli tunggal dengan kekuatan semacam ini tiba-tiba kehilangan kendali diri, tidak akan ada kekuatan lain di benua ini yang akan mampu menghentikannya. Dan kamu benar-benar telah mengumpulkan ratusan ribu pakar seperti itu. Benua ini mungkin tidak berakhir dihancurkan oleh ras aneh karena kehadiran kamu, tetapi juga karena kehadiran kamu, benua Xuan-Xuan sekarang bisa berubah menjadi taman bermain untuk Xuanbis. Ekspresi Jun Mosie gelap, dan sulit untuk menentukan ekspresinya. Jika kita berpikir tentang hal itu dalam arah yang lebih pesimistis, tentu saja kemungkinan manusia di benua itu dapat berubah menjadi makanan, atau bahkan mainan untuk binatang Xuan Tianfa di masa depan. Guhan terus berbicara, binatang-binatang Xuan Tianfa sangat cerdas, dan mereka sangat setia pada perasaan mereka, kepada orang-orang yang telah mereka akui. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Tetapi ada juga kebenaran lain yang tak terbantahkan. Itulah kata, binatang buas akan selamanya ada sebagai bagian dari sifat mereka. Sifat mereka untuk darah dan pertempuran sangat jelas untuk dilihat. Petik 2. Ekspresi Jun Mosie sangat buruk. Alasan mengapa lelaki tua ini telah mengatakan begitu banyak adalah bukan untuk memintamu melakukan sesuatu. Itu hanya pengingat, Guhan berkata dengan ringan, jika waktu itu benar-benar datang. Bagaimanapun, orang tua ini ditakdirkan untuk tidak dapat melihatnya. Apa hubungan masa depan dengan orang tua ini? Petik 2. Jun Mosia mengerutkan bibirnya. Karena kamu sudah melihat melalui ini, apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Bukankah itu akan menjadi lebih tidak berarti? Sambil memutar matanya, dia melanjutkan, Guhan, apa yang kamu katakan memang masuk akal, dan masa depan yang kamu jelaskan memang memiliki peluang untuk terjadi. Namun, itulah semua hal di masa depan. Siapa yang benar-benar dapat memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan? Tentunya terlalu dini untuk membicarakan ini sekarang. Petik 2. Guhan tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Dari kalimat itu saja, dia bisa melihat sejauh mana cinta dan perhatian yang dimiliki Jun Mosie untuk binatang Xuan Tianfa. Di jantung raja jahat ini, orang-orang di benua itu mungkin benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan binatang Tianfa Xuan. Masalah ini benar-benar agak aneh bagi Guhan. Apapun yang terjadi, Jun Mosie adalah manusia, jadi mengapa dia tidak memikirkan ras manusia? Ini adalah sesuatu yang dia tidak bisa mengetahuinya bahkan jika dia mati. Jika seseorang bukan ikan, mereka tentu saja tidak akan mengerti kesenangan ikan. Baiklah,
orang tua ini tidak akan membicarakan masalah ini lagi untuk menghindari ketidakbahagiaan di antara kita. Guhan menghela nafas tanpa daya. Tidak penting. Aku sudah memiliki pandangan yang tetap di hati aku, jadi tidak peduli apa yang kamu atau orang lain katakan, tidak ada kemungkinan pikiran aku berubah. Jun Mosia terkekeh. Jadi, kamu harus menghemat nafas dan dengan cepat melafalkan semua kata-kata terakhirmu dalam sekali jalan. Mata Guhan memucat karena marah. Apa yang dia maksud dengan cepat melafalkan semua kata terakhir kamu dalam sekali jalan? Orang tua ini mungkin akan segera mendekati kematian, tetapi belum sejauh itu, kan? Cara orang ini berbicara adalah seolah-olah aku selesai. Untuk bercakap-cakap dengan bocah ini, seseorang benar-benar harus membuat persiapan yang cukup untuk marah sampai mati kapan saja. Apa yang kamu lihat padaku? Jun Mosia melihat pria tua itu menatapnya dengan tajam, dan dia merasa itu konyol. Aku berkata, Bu tua, apakah kamu berpikir bahwa aku mengutuk kamu untuk mati? Kaulah yang mengatakan bahwa kamu hidup sampai kenyang dan ingin mati. Aku hanya menghargai pendapat kamu. Aku tidak menghentikan kamu, tetapi kamu masih tidak bahagia. Lagi pula, kaulah yang menarikku ke sini untuk mendengarkan omelanmu. Jika kamu ingin mengomel, hanya mengomel. Tetapi sekarang, kamu tidak ingin berbicara lagi. Apa yang sedang terjadi? Apakah kamu mengalami depresi? Petik 2. Murung. Setelah mendengar kata-kata itu, Guhan benar-benar mulai merasakan depresi yang mendalam menjulang di dalam hatinya. Lupakan saja, orang tua ini adalah seseorang yang akan mati, jadi aku tidak akan turun ke levelmu. Guhan meludah dengan marah, ingin mengakhiri masalah ini. Benar, kan? Kamu mengakui bahwa kamu adalah orang yang akan mati juga. Kamu mengatakannya sendiri, bukan aku. Jun Mosia membuat tes lembut dengan bibirnya dan berkata, kata-kata terakhir apa lagi yang kamu miliki? Aku masih punya banyak hal untuk dilakukan di sana. Aku sedang terburu-buru. Guhan hampir pingsan karena marah. Bahkan jika aku tidak siap untuk mati, aku mungkin akan marah sampai mati oleh bocah ini. Jun Mosia, kamu terlalu dingin untuk hidup dan mati. Tidakkah kamu merasa bahwa meskipun 3 tanah suci kami telah melakukan banyak hal yang salah, kami masih akan bertarung dalam pertarungan terakhir ini, tidak mengecewakan nama terhormat kami. Guhan hampir mati lemas. Bagi Tuan Tuagu untuk berbicara tentang rencana terakhir dari 3 tanah suci sekarang adalah karena masih berharap untuk mendapatkan pujian yang tulus dari Jun Mosia. Setidaknya di dunia ini, masih ada satu orang ini yang akan memahami kebenaran. Bahkan jika seluruh dunia tidak sadar, tapi akan ada raja jahat yang menyaksikan kontribusi besar mereka. Satu-satunya hal yang dia harapkan saat ini adalah mendengar pujian tulus dari raja jahat ini. Itu saja. Karena saat ini, Jun Mosia sudah tidak diragukan lagi adalah karakter puncak dunia ini. Tetapi siapa yang mengira bahwa anak ini akan pelit sejauh ini? Belum lagi sepatah kata pujian. Dia bahkan tidak mengatakan kata-kata simpatik. Bagaimana aku harus mengatakan ini? Bahkan jika kalian semua mati dalam pertempuran, aku tidak akan berpikir bahwa kematianmu sangat mulia. Jun Mosia berpikir sejenak dan berkata dengan serius. Guhan, tidak ada yang memaksamu semua berada di sini untuk pertempuran ini. Baik, ini adalah sesuatu yang kamu semua cari, ingin menggunakan hidup kamu sendiri untuk melindungi kehormatan di hati kamu. Ini adalah hal yang sangat normal. Karena aku di sini, aku juga akan memberitahu kamu kata yang jujur. Bahkan aku tidak memiliki keyakinan mutlak bahwa aku akan dapat kembali dari tempat ini hidup-hidup. Tapi bagaimana dengan itu? Selama aku melakukan apa yang seharusnya aku lakukan dan memiliki hati nurani yang jelas, bukankah itu sudah cukup? Petik 2. Guhan bingung ketika mendengar ini, tetapi dia kembali membelai jenggotnya dan menyetujui. Memang, seperti yang diharapkan, Jun Mosia melihat dengan tajam. Jun Mosia melanjutkan, kamu mengatakannya sebelumnya, dengan kematianmu, kamu tidak akan melihat apapun yang akan terjadi di masa depan. Jika itu masalahnya, mengapa kamu perlu khawatir tentang bagaimana dunia setelah kematian kamu? Aku melayani negara sementara aku hidup, melelahkan dan mengabdikan setiap bagian dari diri aku. Tetapi mengapa aku masih perlu khawatir tentang apa yang akan terjadi pada dunia setelah aku meninggal? Petik 2. Guhan tersentak, mengambil kunci jenggotnya. Jun Mosia ini, aku baru saja setuju dengan kamu, lalu kamu mulai menyanyikan lagu yang berbeda. Aku benar-benar tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis pada cara orang ini bekerja. Selain itu, kamu semua mati demi melindungi kehormatanmu, harga dirimu. Bukankah begitu? Di dunia ini, ada orang yang mati dengan cara ini setiap hari. Jika istri berselingkuh dan mengkhianati suami, karena marah, ia pergi dan bertengkar dengan pezina karena kesombongannya. Bukankah itu juga demi melindungi harga dirinya ketika dia akhirnya mati? Apakah ada perbedaan di antara keduanya? Petik 2. Jun Mosia melanjutkan, karena semua orang melakukannya untuk kebanggaan mereka sendiri, kehormatan mereka sendiri, untuk memastikan bahwa kepentingan mereka sendiri tidak terganggu. Tidak ada yang berbeda tentang itu, bukan? Mengapa aku harus menyanyikan beberapa pujian untuk kematian kamu? Mungkinkah itu adalah beberapa pujian tulus dari aku? Akan mengubah kamu semua menjadi abadi. Petik 2. Guhan gemetar karena marah, janggutnya bergetar di wajahnya yang membiru.
Jika itu bukan karena waktu dan tempat yang benar-benar tidak cocok, Guhan benar-benar ingin bertempur sampai mati dengan Jun Mosie. Dia mentertawakan kita. Kematian kita yang mulia demi kehidupan di dunia ini menerima ucapan yang sama dengan yang diterima pria yang dikhianati. Ini benar-benar intimidasi, tidak bisa diterima dan keterlaluan. Jun Mosie, Guhan berteriak sambil terengah-engah, tatapan menyeramkan di matanya. Old Gu, kamu sudah kehilangan ketenanganmu. Jun Mosie dengan baik hati mengingatkan. Aku telah kehilangan ketenanganku. Aku telah kehilangan ketenangan diriku, kepalamu. Guhan terengah-engah. Kamu bajingan sialan bisa mendorong orang ke kuburan mereka dengan membuka mulutmu. Kamu benar-benar mendorong aku ke kubur aku. Petik 2. Harus disebutkan bahwa memiliki lidah yang tajam bukanlah keahlian Guido lama ini. Meskipun seluruh wajahnya memerah karena amarah, dia tidak bisa menemukan banyak istilah vulgar itu. Jun Mosie hendak membuka mulutnya ketika Guhan tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menghentikannya sambil menarik napas. Jangan, tolong jangan bicara dulu, tunggu orang tua ini selesai berbicara sebelum kamu melanjutkan. Petik 2. Jun Mosie bingung. Apa yang terjadi? Mengapa dia berbicara dengan sopan? Selain dari perang, ada ancaman lain yang tersisa. Zhan Lunhui, orang ini belum mati. Guhan akhirnya tenang setelah menangkap beberapa napas dalam-dalam. Ini adalah pertama kalinya dalam 3000 tahun emosinya menjadi gelisah. Dia tidak geram ketika mengetahui bahwa Zhan Lunhui telah mencuri 9 pasir ilusi. Terlepas dari apakah 3 tanah suci ada setelah perang ini, kamu harus waspada terhadap Zhan Lunhui. Guhan menenangkan napasnya dan berkata, dan, 9 pasir ilusi, benda ini memiliki efek luar biasa pada roh. Dan Zhan Lunhui telah mencurinya dalam jumlah yang sangat besar. Jika kamu bertemu dengannya, kamu harus berhati-hati. Benar-benar jangan, puas. Betapa mengerikannya Zhan Kuang masih belum bisa kamu bayangkan dengan level kamu saat ini. Petik 2. Jun Mosie terdiam beberapa saat sebelum menjawab. Terima kasih. Terima kasih untuk apa-apa. Guhan membentak dengan marah. Sudah merupakan berkah yang besar bahwa kamu tidak mengantarku sampai kematianku lebih awal. Tapi aku ingin tahu apakah emosi senior masih gelisah seperti sebelumnya. Jun Mosie bertanya, mengedip. Guhan terkekeh tak berdaya. Aku mengerti niatmu. Kamu berpikir untuk membuat marah orang tua ini sehingga aku bisa melampiaskannya dan mengurangi keinginan aku untuk mati, bukan? Tetapi kamu telah menyia-nyiakan upaya kamu, dan aku juga telah marah kepada kamu dengan sia-sia. Petik 2. Dia menghela nafas panjang dan berkata dengan sedih. Warisan ketiga tanah suci telah berlangsung selama 10.000 tahun. Ini adalah buah dari kerja keras banyak orang. Aku memimpin 3 tanah suci selama 2 kehidupan, selama 5.000 tahun. Dan istana Sein surga dari 3 tanah suci dapat dikatakan sebagai tempat semua upaya aku pergi ke. Pillar of Heaven's Mountains runtuh, Heaven Sein Palace hancur, aku jatuh dari tingkat puncak ke tempatku sekarang. Pada titik waktu ini, aku merasa bahwa ini adalah di mana hidupku berakhir. Kamu tidak perlu mengatakan lagi. Petik 2. Kamu salah, aku tidak mengatakan bahwa aku ingin menghentikan kamu dari kematian. Jun Mosie berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Aku hanya ingin menanyakan sesuatu tentangmu. Tanyakan sesuatu tentangku. Sangat jarang berbicara, kata Guhan. Suasana 3 tanah suci agak terlalu tertekan dan pesimistis. Guhan, lihat anak buahmu. Semua dari mereka terlihat seperti mereka membawa gunung berapi, mengalir dengan keinginan untuk bertempur dan mati kapan saja. Jun Mosie berkata dengan dingin. Memang, ini adalah semangat yang harus kita miliki sambil berhasrat untuk mengorbankan hidup kita untuk benua. Jangan bilang ada yang salah dengan ini. Guhan menjawab. Aku tidak mencoba meragukan tekadmu, dan tidak meminta kalian semua untuk menyerah pada keinginanmu untuk mati. Tapi aku ingin meminta kamu semua bahwa jika kamu benar-benar ingin mati, silakan mati setelah memaksimalkan nilai terbesar kamu. Petik 2. Guhan, termasuk kamu, kalian masing-masing dari 3 tanah suci memiliki pemikiran yang sama. Lalu, izinkan aku bertanya kepada kamu, ketika pertempuran dimulai, berapa banyak ahli dari 3 tanah suci akan bergegas meledakkan diri? Petik 2. Guhan tertegun. Memang, seperti yang dikatakan Jun Mosie, banyak orang dari tanah suci memikirkan hal ini. Saat pertempuran dimulai, mereka akan menyerang pasukan ras aneh dan meledakkan diri. Kematian yang cepat, membunuh musuh sebagai bentuk penebusan. Dengan kekuatan seorang ahli Saint Emperor, mereka pasti bisa membunuh ratusan ras aneh dengan mudah dan lebih dari 10 Hell Enduring Ghost. Mereka bahkan dapat membunuh beberapa Frenzy Blade Enduring Earths. Kemudian bunuh diri, dan serat lebih banyak bersama mereka. Jika mereka segera meledakkan diri sendiri saat mereka pergi berperang, tidakkah kamu merasa itu sedikit sia-sia? Petik 2. Jun Mosie melanjutkan dengan apatis. Jika kamu benar-benar ingin mati, kamu harus mati setelah memaksimalkan nilai terbesarmu. Jika kamu dapat membunuh 10.000 sebelum meninggal, mengapa kamu harus meledakkan diri hanya setelah membunuh 100? Karena kamu telah memutuskan untuk bertarung sampai mati, mengapa kamu tidak memaksimalkan nilai terbaik kamu sebelum pergi? Jadi aku hanya meminta kalian semua pergi berperang dengan kondisi pikiran yang teratur.
Hanya ketika benar-benar tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan lain, maka meledakkan diri. Petik 2. Jun Mosia memutar matanya dan menatap dengan dingin. Jangan mengira aku tidak berperasaan. Aku tidak hanya mengatakan ini kepada kamu semua, aku juga mengatakan ini kepada saudara-saudara aku, dan bahkan kepada diri aku sendiri. Karena ini bukan hanya pertempuranmu, tetapi juga pertempuran kita. Jika kita berbicara tentang kematian, dengan jumlah orang saat ini yang tersisa dari 3 tanah suci, kamu hanya segelintir jika dibandingkan dengan kami. Kematian adalah mungkin bagi siapapun dalam pertempuran ini. Bisa jadi semua orang mati dan aku tetap hidup. Tetapi bisa juga bahwa semua orang kita mati tetapi yang selamat adalah orang-orangmu dari tanah suci. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditentukan. Masalahnya tergantung pada individu, tetapi nasib kita terletak di tangan surga. Gu, kamu sudah hidup selama 5.000 tahun, kamu harus memahami kebrutalan perang lebih baik daripada aku. Perang selalu seperti ini, tidak pernah ada seseorang yang mengatakan orang ini pasti tidak akan mati dalam pertempuran ini, dan orang itu benar-benar tidak mati. Sebagai gantinya, dia mungkin saja yang pertama mati. Orang yang mati tercepat. Jadi tolong jangan mempercayakan aku dengan pengaturan pemakaman. Aku mungkin belum tentu selamat. Siapa tahu, aku mungkin masih perlu mengandalkan kamu untuk membantu aku mengumpulkan mayat aku. Mungkin tidak ada mayat, karena jika aku ditakdirkan untuk mati, aku pasti akan menyeret beberapa musuh bersamaku tepat sebelum aku mati, untuk mengurangi beban bagi kalian semua. Aku harap kamu semua dapat melakukan hal yang sama. Setidaknya, jangan pergi pada sesi tampilan ledakan diri massal untuk beberapa kehormatan Asteris Bull untuk 3 tanah suci. Jika aku ingin menonton tampilan kembang api, tidak ada gunanya bagi aku untuk datang jauh-jauh ke sini untuk itu. Petik 2. Jun Mosia menatap Guhan dengan dingin dan berbicara dengan acuh tak acuh. Jadi aku mohon padamu, tolong jangan mati dengan bodohnya, tolong jangan mati ini dengan bodoh. Karena jika itu masalahnya, bahkan jika kamu mati, aku masih akan memandang rendah kamu. Bahkan jika kamu bunuh diri untuk menebus kesalahanmu setelah kami menang, aku pasti tidak akan menghentikanmu. Namun dalam pertempuran di mana harapan suram, silakan bertarung dengan semua kekuatan kamu dan jangan buru-buru meledakkan diri. Dipahami. Petik 2. Guhan benar-benar bingung. Memang, mereka semua merasa putus asa tentang pertempuran ini. Setidaknya, bagi mereka dari 3 tanah suci, itulah sebabnya mereka semua memutuskan untuk mati demi kebaikan. Tapi bisakah dia menyangkal apa yang dikatakan Jun Mosie? Atas dasar apa dia dapat mengkonfirmasi bahwa Jun Mosie, Tianfa, dan Raja Jahat-Jahat tidak akan mati? Panggilan bangun. Aku sudah menjadi sangat pesimis sehingga aku ingin menyerahkan semua tanggung jawab kepada Jun Mosie dan menutup mata aku untuk selamanya. Ini adalah hal yang sangat tidak bertanggung jawab dan egois untuk dilakukan. Ternyata aku salah. Aku hampir membuat kesalahan serius lainnya. Guhan menghela nafas bersalah. Dia merasa malu. Dia masih merasa berani tentang keputusannya sendiri sebelumnya. Tetapi saat ini, dia menyadari bahwa dia adalah orang yang benar-benar bodoh dan teliti. Orang yang tidak pernah mengambil gambar yang lebih besar menjadi pertimbangan adalah dirinya sendiri dan semua orang dari 3 tanah suci. Kematian adalah tugas yang sangat mudah. Semuanya berakhir saat kamu memejamkan mata. Tetapi masih ada hal-hal di dunia ini yang lebih kejam daripada kematian. Jangan pernah berpikir bahwa kematian akan menyelesaikan semua masalah kamu. Hanya para pengecut yang lolos dengan mati. Dan kalian semua sekarang adalah sekelompok pengecut yang gatal untuk melepaskan tanggung jawabmu melalui kematian. Petik 2. Guhan mulai berkeringat, merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Jika kamu tidak memiliki hal lain untuk dikatakan, diskusi kami akan berakhir di sini. Aku masih memiliki banyak pengaturan yang menunggu aku. Dan untuk kamu, Pak Tua, aku dengan tulus berharap kamu bisa pergi, menghibur, dan meyakinkan semua pengecut bunuh diri kamu untuk bangun. Petik 2. Jun Mosie berbicara dengan dingin. Guhan, Gu senior. Aku ingin meminta kamu untuk mengingat, kamu harus ingat bahwa sejak saat ini, aku tidak ingin mendengar ada yang menyebutkan, aku ingin mati. Jika ada yang melakukannya, aku akan langsung memenuhi keinginannya. Tidak perlu baginya untuk pergi dan bermain meledakkan diri dengan ras aneh. Aku langsung bisa memenuhi keinginannya. Biarkan dia mati tanpa rasa sakit, itu pasti akan lebih baik daripada peledakan diri. Setidaknya, dia akan memiliki mayat yang utuh. Jun Mosia perlahan berbalik dengan punggung menghadap Guhan. Mungkin kamu belum menyadari betapa demoralisasi kalimat seperti ini bagi arwah tentara. Atau mungkin kamu bahkan berpikir bahwa itu sangat mengaduk dan bergerak, atau bahkan dapat membuat orang lain menangis. Tetapi bagi aku, mereka yang mengatakan kata-kata seperti ini pada saat seperti ini tidak dapat dimaafkan. Mereka tidak dapat ditebus bahkan jika mereka diretas berkeping-keping dan tidak akan diampuni bahkan jika mereka membayar dengan hidup mereka untuk selamanya. Mati setelah dikhianati hanyalah kematian individu. Tapi kalian semua sekarat seperti ini secara tidak langsung akan menyebabkan kematian saudara-saudaraku yang tak terhitung jumlahnya. Haha, begitu banyak Saint Monarchs dan Saint Venerables bunuh diri karena putus asa, apa gunanya kita, yang lebih lemah, miliki? Apakah ada artinya menolak? Coba tebak, apakah akan ada orang yang berpikir seperti ini? Dan berapa banyak orang yang akan berpikir seperti ini?
Petik 2. Jun Mosia melanjutkan dengan mengejek. Jangan berpikir bahwa aku menghina atau menghujat rohmu dengan kata-kataku sebelumnya. Tetapi fakta bahwa kalian semua dengan sembrono meledakkan diri benar-benar lebih buruk daripada orang-orang yang dikhianati itu. Cara aku melihatnya, setidaknya mereka yang telah meninggal setelah mempertaruhkan hidup mereka masih memiliki semangat. Sementara kalian semua bahkan tidak memiliki sedikit pun. Kehormatan 10.000 tahun, kemuliaan terakhir, pada saat yang sama kamu melindunginya dengan hidup kamu memperlakukannya sebagai kentut anjing di hati kamu sendiri. Petik 2. Jun Mosia perlahan mengambil 2 langkah dan mengangkat tangannya, dengan lembut mengetuk dinding ruang yang membeku. Old Gu, kamu tidak ingin aku keluar paksa dari kunci spasial kamu, kan? Tunggu sebentar, aku masih punya satu hal lagi untuk dipercayakan pada Manor Lord Jun. Ketika Guhan berbalik, Jun Mosia praktis mendapat kejutan. Rambut Guhan telah berubah sepenuhnya putih dalam rentang waktu singkat ini. Pertama kali mereka bertemu, Guhan masih memiliki rambut hitam dan tampak tidak berbeda dari pria parubaya manapun. Pertemuan kedua di Pillar of Heaven's Mountains, Guhan yang menderita beberapa luka memiliki rambut putih dan kerutan di wajahnya mulai muncul, dan sepertinya sudah jauh lebih tua. Dan hanya dalam beberapa hari ini, rambut Guhan telah memutih sepenuhnya. Dalam beberapa hari ini saja, pukulan yang diderita Saint Monarch ini benar-benar terlalu hebat. Pertama, itu adalah kehancuran tiba-tiba istana surga Saint yang telah dia lindungi selama 2 kehidupan penuh. Kemudian, Pillar of Heaven's Mountains juga runtuh, yang setara dengan keyakinannya yang dihisap darinya. Dia praktis berubah menjadi cangkang kosong. Dan itu belum semuanya. Kultivasinya Xuan, apa yang paling dibanggakannya sepanjang hidupnya, juga tiba-tiba jatuh tepat ketika dia akan menerobos. Secara drastis. Jika hanya ini, dia mungkin masih bisa menerimanya. Tetapi setelah itu, dia menemukan bahwa perlindungan selama 10.000 tahun dari Tanah Suci, perang untuk merebut surga yang telah dia lakukan selama 5.000 tahun, adalah kesalahan besar. Ini benar-benar menghancurkan pikirannya. Satu-satunya tujuannya menjadi kematian, dan hanya kematian. Untuk binasa dengan ras aneh. Tapi sekarang, dia diberitahu bahwa sekarat seperti ini berusaha melarikan diri dan merupakan tindakan pengecut yang paling memalukan. Lebih buruk daripada orang-orang yang dikhianati. Guhan benar-benar hancur, benar-benar dan menyeluruh. Keterampilan Xuan yang mendalam langsung memberi jalan pada saat ini, penampilan yang dipertahankannya selama ribuan tahun benar-benar layu dalam sekejap ini. Tapi Jun Mosia masih merasa bahwa harus ada alasan lain. Baik itu Guhan, atau legenda, Wu San Yun dari masa lalu, dia seharusnya tidak serapuh ini. Terakhir, aku ingin menanyakan masalah pribadimu. Guhan tetap diam untuk waktu yang lama, sampai Jun Mosia menjadi sedikit tidak sabar, dia perlahan berbalik dengan kilatan air mata di matanya. Tolong, kamu harus merawat Qiao Ying. Jun Mosia tidak bisa membantu tetapi menjadi diam. Qiao Ying adalah gadis yang menyedihkan. The All Seeing Eye membawa pencapaiannya, tetapi juga karena All Seeing Eye dia dibawa ke surga Saint Palace sejak muda dan menghabiskan ribuan tahun sendirian. Meski sudah lama berlalu, hati dan pikirannya masih muda. Kebahagiaan yang seharusnya dimiliki seorang wanita, seorang suami dan memiliki anak-anak. Dia tidak memilikinya, bukan satu pun. Untuk Tanah Suci, untuk perang untuk merebut surga, dia telah memberikan segalanya. Saat ini, aku mempercayakan padanya padamu. Guhan menatap Jun Mosia dengan tatapan memohon di matanya. Aku harap kamu bisa merawatnya dengan baik. Jika mungkin, jika dia selamat setelah perang ini, aku berharap dia akan dapat menemukan tempat tinggalnya, menemukan kebahagiaannya sendiri. Kebahagiaan yang pantas dia dapatkan sebagai seorang wanita. Petik 2. Jun Mosia terus diam. Karena dia bisa mengatakan bahwa Guhan tidak selesai berbicara. Dia masih harus mempercayakan hal-hal lain. Tapi Guhan berhenti, terlihat lesu dan sedih. Aku sangat ingin tahu, soal Qiao Ying yang memiliki mata yin yang, tidak boleh ada orang yang tahu selain yang dekat dengannya. Mungkin, bahkan orang terdekatnya mungkin tidak mengerti apa yang dia miliki. Sesuatu seperti ini bukanlah hal yang langka. Sering ada kisah anak-anak dari berbagai keluarga yang dapat melihat hal-hal aneh. Seiring waktu, karunia alami semacam ini akan berangsur-angsur hilang dan mereka menjadi seperti biasa seperti orang lain. Petik 2. Jun Mosia batuk sebelum bertanya. Kenapa hanya Qiao Ying yang ditemukan olehmu? Apakah ini benar-benar hanya kebetulan? Petik 2. Tubuh Guhan tersentak, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama, hanya menatap ke udara saat matanya yang tak bernyawa memerah. Dia akhirnya menutup matanya dan berkata, karena ayah Qiao Ying bukan pria biasa. Dia putriku. Meskipun Jun Mosia menebak sesuatu, dia masih terkejut dengan pernyataan ini. Jun Mosia telah memperhatikan sesuatu yang salah dari kasih sayang Guhan terhadap Qiao Ying, dan keengganan itu sebelumnya. Dan kelegaan yang ditampilkan Guhan ketika Qiao Ying pergi ke pasukan Tianfa. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Qiao Ying adalah putri Guhan. Karena perbedaan usia mereka benar-benar terlalu hebat. Keterikatan emosional selalu menjadi aspek tersulit untuk dilepaskan sejak zaman kuno.
Dalam kehidupan aku sebelumnya di surga Saint Palace, istri tercinta aku sudah meninggal 200 tahun yang lalu. Guhan berkata dengan getir. Untuk jangka waktu tertentu, aku merindukannya siang dan malam, dan sering bermimpi dan berdiri di puncak sendirian untuk mengenang hari-hari sebelumnya. Tetapi kemudian aku menemukan bahwa itu adalah sikap keras kepala aku yang setia pada masa itu yang menyebabkan keterampilan aku meningkat pesat. Aku melewati semua tahapan itu dengan mudah. Karena pada saat itu, selain istri aku yang sudah meninggal, tidak ada yang lain dalam pikiran aku. Pikiran aku jernih dan kultivasi aku meningkat secara eksponensial. Karena cinta, perasaan. Petik 2. Jun Mosia menghela nafas, praktis menebak apa yang akan dikatakan selanjutnya. Setelah 1000 tahun, hati, pikiran, dan keterampilan aku telah menjadi tenang. Untuk waktu yang lama, tidak ada tanda-tanda terobosan. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan pada awalnya, percaya bahwa upaya akan mengarah pada kemajuan. Beberapa ratus tahun berlalu, tetapi masih tetap sama. Kemudian aku ingat bahwa aku bisa melakukan terobosan karena istri aku yang sudah meninggal. Tapi istriku sudah berlalu selama 1500 tahun, bahkan jika aku berusaha keras untuk mengingatnya, semua kenangan itu kabur. Dan, aku tidak lagi merasakan sedikit kesedihan yang paling kecil. Guhan meratap. Jadi kamu berpikir sebagai lawan untuk tetap seperti ini, mungkin lebih baik kembali ke dunia fana untuk menemukan cinta lain lagi. Jun Mosia menghela nafas, tidak tahu apakah harus menegurnya atau tidak. Situasi seperti ini tidak jarang terjadi, beberapa orang menggunakan kekuatan balas dendam mereka untuk terobosan, beberapa menggunakan wanita untuk berkultivasi ganda untuk terobosan, dan beberapa membantai cara mereka untuk terobosan. Tapi satu hal yang pasti, tidak peduli apa yang kamu gunakan sebagai bantuan, saat kamu mengandalkan kekuatan eksternal, kamu pasti tidak akan dapat benar-benar mencapai puncaknya. Terutama ketika kamu melakukannya dengan sengaja. Guhan jelas berencana untuk menarik dukungan dari berlalunya emosi untuk membantu terobosannya. Ini bukan metode yang tidak biasa. Itulah tepatnya. Guhan mengangguk. Saat itu, aku telah berkultivasi selama 2 kehidupan, telah hidup 1700 tahun sebagai Guhan. Dengan mempertahankan penampilan aku tampak seperti mereka yang berusia 30-an. Dengan penyamaran, aku terlihat sangat berbeda dari diriku yang asli. Setelah aku meninggalkan gunung, tidak butuh waktu lama bagi aku untuk menemukan kandidat yang cocok. Petik 2. Guhan menarik nafas dengan sedih. Aku hanya ingin mencari perasaan patah hati, jadi aku menemukan seorang gadis yang tidak dapat mengolah Xuanqi. Aku masih ingat, dia dipanggil Qiao Qingyi. Dia adalah wanita yang sangat baik, tetapi dilahirkan dengan tubuh yang lemah. Karena aku ingin mencintainya dengan sepenuh hati dan memasukkan semua perasaanku. Tetapi harus mengawasinya binasa. Perasaan semacam ini benar-benar. Banyak tahun kemudian, dia melahirkan aku seorang anak perempuan, dan kesehatannya memburuk. Dia akhirnya meninggal 2 tahun kemudian karena tidak dapat pulih dari penyakit serius. Petik 2. Suara Guhan bergetar. Sebelum dia lewat, dia meraih tanganku dan berkata, tidak peduli apa, kamu harus merawat putri kita dengan baik. Kemudian, dia mengucapkan satu kalimat terakhir sebelum menutup matanya selamanya. Tetapi bahkan sekarang, kalimatnya itu, rasa bersalah meneteskan air mata di hatiku hanya karena mengingatnya. Dia berkata, aku tahu kamu adalah orang yang cakap. Aku tidak menyalahkanmu. Untuk dapat menghabiskan beberapa tahun ini dan menjadi istrimu, aku puas, aku benar-benar puas, dan itu sudah cukup untuk hidup ini. Guhan terisak ketika air mata tumpah dari matanya. Jun Mosia menghela nafas panjang. Namun gadis bijaksana lainnya. Sayang sekali, sejak zaman kuno, kebanyakan wanita cantik menjalani kehidupan yang sulit. Guhan ini benar-benar kejam. Tetapi meskipun dia menciptakan apa yang dia derita, dia benar-benar menyedihkan. Dia mungkin telah mendapatkan kehancuran memilukan yang dia butuhkan untuk terobosan, tapi dia tidak akan bisa keluar darinya sepanjang hidupnya. Dengan ketajaman naluri wanita, akan sangat aneh jika dia tidak melihat sesuatu yang tidak biasa tentang Guhan. Tetapi hal yang paling luar biasa adalah bahwa wanita ini tidak pernah meminta apapun, menyembunyikannya di dalam hatinya, takut itu akan menghancurkan pernikahan yang indah ini jika dia membawanya ke atas. Untuk dapat menghabiskan beberapa tahun dengan orang yang sangat dia cintai, dia sudah puas, tanpa permintaan lain. Satu-satunya kekhawatirannya adalah putrinya sendiri. Mungkin, cinta yang penuh pengabdian dan pengertian yang memaafkan ini yang membuat Guhan dalam kesedihan yang sangat besar sampai sekarang. Ekstrim tentang cinta, perasaan, dan masalah hati. Tindakan yang disengaja ini membuatnya menderita selama ribuan tahun. Terutama ketika ada Qiao Ying, yang terus-menerus mengingatkannya tentang hal itu. Aku ingin mempercayakan Yinger ke kerabat yang dapat dipercaya, agar dia bisa menjalani kehidupan yang biasa tapi cukup. Tetapi aku menemukan bahwa dia memiliki mata yang melihat semua. Petik 2. Guhan menghela nafas gemetar dan tetap diam untuk sementara waktu. Perang untuk merebut surga saat itu, teknik siluman dari ras aneh telah menyebabkan kita kematian dan kerugian yang tak terbayangkan. Jadi aku. Petik 2.
Jadi kamu membawa putrimu sendiri ke Gunung Surga Sein, dan menggunakan tanggung jawab, demi dunia, dan memenjarakan putrimu sendiri selama ribuan tahun, dan karenanya, merusak kebahagiaan seumur hidupnya. Ayah yang luar biasa, Jun Mosie berkata dengan dingin. Sejujurnya, Jun Mosie juga tidak bisa membantu tetapi menghela nafas dengan tulus. Berapa banyak pengorbanan yang dilakukan orang-orang ini dari 3 tanah suci untuk perang untuk merebut surga. Mereka jelas tidak hanya mengorbankan hidup mereka sendiri, mereka mengorbankan hubungan pertemanan, hubungan, dan semuanya. Apakah mereka bodoh? Apakah mereka bodoh? Apakah mereka mulia? Apakah mereka layak dikagumi, atau layak diludahi dan dikutuk? Pada saat ini, Jun Mosie hanya merasa sangat bingung. Dia bisa mengkritik Guhan sebagai seorang ayah, mengutuknya karena menjadi kekasih yang tidak punya hati, tetapi Jun Mosie tidak bisa menemukan alasan yang cocok untuk memarahinya karena hal lain. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia harus menilai roh semacam ini. Haruskah dia memujinya atau mengutuknya? Melihat Guhan di depannya, Jun Mosie benar-benar tidak tahu bagaimana dia harus melihatnya. Haruskah aku mengaguminya, atau meremehkannya, memarahinya, atau pujilah dia? Mereka yang menyedihkan harus memiliki sesuatu untuk dihina. Pernyataan ini sangat benar. Dia benar-benar orang pertama yang mampu membuat Jun Mosie merasakan konflik ini di kedua kehidupannya. Jun Mosie membencinya dengan ekstrim dan memandang rendah dia dengan jijik. Tapi dia juga diam-diam mengagumi dan menghormatinya. Jika dia berada di posisi Guhan, Jun Mosie tidak tahu apakah dia akan bisa membuat pengorbanan yang begitu besar. Bahkan jika dia benar-benar menjadikan dunia tanggung jawabnya, dia tidak bisa. Meskipun dia tidak seganas Guhan, dia juga tidak berbelas kasih seperti Guhan. Tapi ketidakberperasaan Guhan adalah untuk keluarganya sendiri. Belas kasihnya adalah ke seluruh dunia. Dan Jun Mosie adalah kebalikannya. Guhan kejam dan tanpa ampun. Dia benar-benar memikirkan dunia, kesejahteraan rakyat jelata. Berbicara tentang kebajikannya, namun harus menyaksikan istrinya meneruskan dan mengasuh putrinya sendiri menjadi senjata untuk perang untuk merebut surga dengan tangannya sendiri. Dia tulus pada dunia, cita-cita dan kehormatannya, tetapi dia benar-benar kejam dan tidak berperasaan terhadap kerabatnya sendiri. Jika itu kamu, bagaimana kamu menilai orang ini? Kurasa, karena Qiao Ying mengikuti nama ibunya, dia mungkin tidak tahu tentang kelahirannya. Dan dia punya ayah yang hebat. Jun Mosie bertanya dengan dingin. Dengan kelahiran, Qiao Ying, saat ini, terlalu mudah bagi Guhan untuk membuat pengaturan yang salah dengan kemampuannya. Tentu saja dia tidak, bagaimana aku bisa memberitahunya, aku sudah terlalu banyak berutang pada mereka berdua, jawab Guhan suram. Aku benar-benar merasa bangga karena Qiao Ying memiliki ayah yang hebat dan terpuji sepertimu. Jun Mosie berkata dengan mengejek. Kamu memang telah menyerahkan segalanya untuk tanah suci. Untuk dapat memperlakukan kekasih kamu sebagai alat untuk kultivasi. Memperlakukan putri kamu sendiri sebagai senjata. Dan bahkan mengabdikan hidup kamu untuk itu. Sangat mengagumkan. Petik 2. Guhan mengertakkan gigi, seolah ada rasa sakit luar biasa di hatinya. Dia tiba-tiba berteriak, dalam 2 masa hidupku, dia adalah satu-satunya anakku. Bagaimana mungkin aku tidak ingin menemukan keluarga yang baik untuk putriku sendiri? Biarkan dia hidup dengan nyaman. Bagaimana mungkin aku tidak ingin memberinya cinta dan kegembiraan keluarga yang pantas dia dapatkan? Aku ingin. Bagaimana bisa aku tidak? Aku sangat berharap untuk itu. Tetapi, jika aku melakukan itu, lalu apa yang akan dilakukan seluruh dunia? Tanpa bantuan mata melihat semua Qiao Ying, apakah aku harus menyaksikan saudara aku mati di tangan ras aneh, satu persatu? Mereka semua dipaksa untuk binasa dengan ras aneh dan mengorbankan diri mereka dengan berani. Petik 2. Memang, aku telah dengan keji mengorbankan kebahagiaan seumur hidup putriku. Tetapi apakah kamu tahu banyak kerugian yang ditimbulkan putri aku dari tanah suci? Petik 2. Guhan mengepalkan tangannya. Ini juga saudara-saudaraku. Tidak mungkin putri aku harus pergi dan menikmati kebahagiaannya, tetapi mereka harus mati. Petik 2. Benar, tidak ada yang salah dengan logika kamu. Tetapi apa yang seharusnya tidak kamu lakukan, yang juga membuat aku kesal, adalah bahwa kamu telah menempatkan tanggung jawab yang berat ini pada seorang gadis. Jun Mosie berkata dengan dingin. Lalu apa gunanya pria di dunia ini? Saudara-saudaramu itu sudah menikmati apapun yang seharusnya mereka nikmati. Istri dan anak-anak yang cantik. Dalam batch, selama ribuan tahun, hanya keluarga mereka sendiri saja yang dapat membuat gunung tulang. Mengapa kamu tidak membicarakan ini? Jun Mosie berkata dengan kasar. Mereka sudah menikmati hal-hal yang tidak bisa dinikmati orang normal. Bahkan jika mereka mati, mereka layak mendapatkannya. Tapi kamu membuat putrimu sendiri menghabiskan ribuan tahun tanpa warna dalam hidupnya. Seberapa kejamnya kamu, oh ayah yang hebat. Dunia ini adalah masyarakat patriarkal. Pada saat yang sama pria menikmati otoritas khusus mereka, mereka juga memikul tanggung jawab yang sesuai. Jika semua tanggung jawab yang harus ditanggung laki-laki dipikul oleh perempuan, sebagai ganti demi kelangsungan hidup laki-laki, jika saudara-saudara lelaki kamu itu masih memiliki sedikit hati nurani, mereka akan bunuh diri karena malu.
Alih-alih tanpa malu menggunakan bakat wanita itu sebagai jalan pintas menuju kemenangan mereka untuk mendapatkan kehormatan dan pujian mereka. Kemenangan seperti ini kotor, dan benar-benar tercela. Petik 2. Kalian semua, meskipun kamu telah melakukan banyak hal untuk benua ini, itu semua memalukan. Kamu harus merasa terhina jika kamu masih laki-laki, untuk mendapatkan keselamatan semacam ini. Jika kamu masih memiliki kebanggaan terhadap seorang pria, kamu harus merasa malu. Melindungi kehidupan bersama di dunia seperti ini tidak ada artinya. Petik 2. Perang selalu menjadi milik pria. Ribuan, 10.000, ratusan ribu orang sekarat di medan perang adalah apa yang harus terjadi. Tetapi kamu membuat wanita yang rentan ini pergi berperang untuk membunuh musuh, untuk memikul beban yang begitu berat, bahkan dengan harga kebahagiaan seumur hidup wanita itu, dari dirinya yang tersisa sendirian untuk selamanya. Bisakah kamu benar-benar tidak merasa bersalah? Petik 2. Jun Mosia tidak hanya pemuda yang marah klasik, tetapi juga chauvinis laki-laki. Dalam kehidupan sebelumnya, setiap kali dia melihat keluarga kerajaan mengirim seorang putri untuk pernikahan politik, dia akan mulai mengutuk. Mengapa para wanita harus didorong keluar untuk mengorbankan diri mereka demi perang milik pria? Keharmonisan dan kedamaian ditukar menggunakan seorang wanita. Bagaimana bisa semua pria terus hidup tanpa rasa bersalah? Dalam kemakmuran yang begitu besar, argumen konyol macam apa? Logika omong kosong, logika tanpa bola. Jadi ketika dia mendengar bahwa Guhan telah mengorbankan putrinya sendiri, kata-kata Jun Mosia menjadi tajam dan tajam. Tanpa meninggalkan belas kasihan. Dari perspektif Guhan, mungkin tidak ada yang salah. Bahkan mungkin layak dipuji, tapi Jun Mosia tidak akan pernah mengakui metode semacam ini. Mungkin dia terlalu ekstrim dalam pidatonya, tapi Jun Mosia adalah orang yang ekstrim. Dan pemikiran semacam ini sangat mengakar dalam dirinya. Jika seseorang mengatakan kepadanya bahwa dunia akan damai dan benua itu akan aman jika dia mengorbankan Mei Sueyan, atau wanita manapun di keluarga Jun, reaksi pertama Jun Mosie adalah dengan membantai 9 generasi orang ini. Guhan mendengarkan kritik Jun Mosie, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah beberapa lama, dia dengan lembut menghela nafas dan berkata, terlepas dari apakah keputusanku saat itu benar atau salah, itu sudah dilakukan. Sekarang, Yinger ada di sana bersama kamu. Aku mempercayakan kamu dengan keselamatannya. Apakah kita selamat dari pertempuran ini? Terserah surga. Tetapi jika dia mampu bertahan, aku harap kamu akan membantu aku merawatnya dengan baik. Petik 2. Jun Mosia tertawa dingin. Apakah kamu akhirnya ingat bahwa dia adalah putrimu hanya sekarang? Hanya mengingat hubungan kamu dengannya setelah ribuan tahun. Akhirnya mengingat satu-satunya anak kamu tepat sebelum kematian kamu. Guhan, kamu munafik. Petik 2. Panggil aku munafik, memalukan, atau tercela. Terus, terserah apa kata kamu. Suara Guhan juga berubah gelisah. Itu pada akhirnya tidak bisa menutupi fakta bahwa darah lebih tebal dari air. Tentu saja kebenaran tidak bisa ditutupi. Tapi aku tidak punya tanggung jawab untuk merawat putrimu. Mengapa aku harus memikul tanggung jawab ini? Atas dasar apa? Jun Mosia berkata dengan acuh tak acuh. Ini masalahmu sendiri, kamu selesaikan sendiri. Aku ingin kamu menikahinya. Guhan tiba-tiba berbalik dan meraih kera baju Jun Mosia. Menikahlah dengannya, jagalah dia dengan baik. Aku dapat mengatakan bahwa dalam ribuan tahun hidupnya, dia hanya berbeda dengan kamu. Dia mengucapkan melalui gigi yang terkatup. Lelucon apa? Aku harus menikahinya hanya karena dia memperlakukanku berbeda. Jun Mosia mendengus dingin. Lalu, ada banyak wanita yang harus aku nikahi di dunia ini. Cara aku melihatnya, semua wanita yang sedikit menarik memperlakukan aku secara berbeda. Lalu haruskah aku menikahi mereka semua? Petik 2. Aku tidak peduli dengan orang lain. Tetapi kamu harus merawat anak aku dengan baik. Guhan terengah-engah dan tiba-tiba tersenyum licik. Jun Mosia, itu saja yang harus aku katakan. Apakah kamu berpikir bahwa aku tidak dapat melihat sedikit nafsu yang kamu miliki? Benar-benar lelucon, kita semua laki-laki. Ketika kamu pertama kali datang ke Gunung Heavenshine, aku sudah tahu. Hanya kamu yang cocok untuk Yinger di dunia ini. Petik 2. Tentu saja aku punya nafsu. Siapapun yang seorang pria akan bernafsu. Kamu akan melihat beberapa kali lagi jika kamu melihat seorang wanita cantik selama kamu seorang pria. Jun Mosia tidak malu, tidak memerah meskipun dipanggil oleh ayah gadis itu. Sebaliknya, dia berbicara dengan keras. Aku hanya ingin bermain-main. Aku tidak punya niat sedikit pun untuk menikahinya. Bahkan tidak membicarakan hal lain, hanya fakta bahwa dia adalah putrimu. Ayah ini mengatakan dia tidak akan menikahinya. Dan aku tidak akan. Petik 2. Kemudian, Jun Mosia menunjuk ke tangan Guhan yang mencengkeram kerahnya dan memerintahkan, lepaskan. Apa katamu? Hanya bermain-main. Tampilan yang sangat berbahaya dan menyeramkan memenuhi mata Guhan. Jun Mosia balas menatap dengan provokatif, seringai dingin di sudut bibirnya. Tapi Guhan tiba-tiba terkekeh dan melepaskan tangannya dan berkata dengan sangat hati-hati. Karena kamu bilang kamu bermain-main, maka nikmatilah bermain dan terus bermain. Jika raja jahat dari generasinya ingin bermain, apa yang bisa aku, seseorang yang akan mati, lakukan? Petik 2.
Jun Mosie bingung. Dia benar-benar tidak berharap dia membalas seperti ini. Dia tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Cek kamu. Apa yang kamu katakan? Itu putrimu. Petik 2. Kenapa? Manor Lord Jun tidak mengerti bahasa manusia yang aku bicarakan. Gu Han terkekeh. Aku tidak punya hal lain untuk dikatakan dan tidak akan terus marah kepadamu di sini. Gu Han mendengus. Satu hal lagi, dia bukan putriku. Tolong ingat, jangan pernah memberitahu dia bahwa dia adalah putri aku. Ini adalah permintaan terakhir yang aku miliki tentang kamu. Petik 2. Ketika Gu Han selesai berbicara, dia tiba-tiba melepas kunci spasial dan berjalan keluar. Dalam 2 langkah besar, dia sudah bergabung dengan para ahli dari Tanah Suci. Rambut dan janggutnya telah memutih seluruhnya, tetapi ekspresinya jauh lebih santai. Dia mendapatkan kembali kedudukannya yang luar biasa, seolah-olah dia tiba-tiba berubah menjadi orang lain, meskipun itu belum kembali ke tingkat yang sama seperti ketika Jun Mosie bertemu dengannya untuk pertama kalinya, itu benar-benar berbeda dari pria yang putus asa tadi. Benar atau salah, semua prestasinya telah dibicarakan dengan jelas dengan Jun Mosie di kunci spasial sebelumnya. Bahkan jika dia salah, bahkan jika dia bersalah, dia telah melindungi benua itu selama 10.000 tahun. Bahkan jika dia benar dan telah memberikan kontribusi, dia juga telah melakukan banyak hal yang sangat salah. Tapi sekarang, tidak ada lagi yang penting. Satu-satunya hal yang penting adalah pertempuran di depan. Gu Han hanya menengadah ke arah, hanya bermain-main, yang dibicarakan Jun Mosie. Jika Raja Jahat benar-benar orang yang tidak bertanggung jawab, maka Gu Han hanya bisa mengakui bahwa dia salah menilai. Seperti yang dia katakan, tidak peduli apa yang kamu lakukan, aku tidak tahu. Untuk seseorang yang beralih dari sangat bertanggung jawab menjadi seseorang yang sangat tidak bertanggung jawab dalam 1 detik, Jun Mosie tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apa-apaan ini? Apa ini? Orang macam apa dia? Tapi Jun Mosie juga tahu bahwa saat Gu Han melangkah keluar dari kunci spasial, semua penderitaan, rasa bersalah, dan rasa malunya tidak lagi ada. Karena dia telah menyerahkan segalanya padanya. Gu Han benar-benar tidak ingin hidup lagi. Demikian pula, Tanah Suci ditakdirkan untuk berubah menjadi keberadaan dalam catatan sejarah setelah pertempuran ini. Inilah yang mereka kejar dan harapkan. Bahkan jika Jun Mosie berlutut untuk memohon kepada mereka, mereka tidak akan berubah pikiran. Pikiran mereka sudah mati. Jun Mosie tidak bisa menghentikan kematian mereka, dan dia juga tidak mau. Seperti yang dia katakan sebelumnya, bahkan jika mereka ingin mati, mereka harus mati setelah memaksimalkan nilai terbesar mereka. Ini adalah satu-satunya permintaan Jun Mosie. Permintaan ini mungkin berdarah dingin dan kejam. Tapi itu satu-satunya permintaan yang bisa dia ajukan. Ini adalah satu-satunya cara untuk memberi nilai lebih pada pertempuran ini. Ini adalah satu-satunya cara untuk bertanggung jawab kepada benua Suan-Suan. Jika dia membiarkan para ahli ini meledakkan diri setelah berurusan dengan beberapa kentang goreng, maka Tuan Muda Jun benar-benar ingin menangis. Seorang lelaki masa perang harus hidup bebas dan tenang, jika mereka harus mati secara heroik. Untuk memiliki hati nurani yang jelas dan tidak merasa cemas tentang kehidupan ini. Bahkan jika mereka berubah menjadi awan asap yang akhirnya memenuhi langit, mereka adalah awan yang paling heroik. Ini laki-laki. Ini tidak mengecewakan nama menjadi seorang pria. Kalimat ini bukan hanya permintaan Jun Mosie dari 3 Tanah Suci, tetapi juga dari semua bawahannya, semua prajurit Tianfa, dan dirinya sendiri. Suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Pasukan dari Tianfa akhirnya tiba. Semua bisuan udara yang tingkat ke-7 dan di atas dikerahkan untuk membawa mereka ke sini. Meskipun mereka tidak cukup kuat dan perlu berhenti untuk beristirahat, mereka membawa kekuatan bersama mereka pada saat yang genting ini. Ketika Jun Mosie pergi, Mei Sueyan sedang memeriksa pasukan. Jun Mosie mengetahui kabar baik, selain dari suku Peng dan suku Monyet, yang sedikit lebih lemah dan masih dalam perjalanan, suku Singa, suku Panter, suku Condor, dan suku Serigala memiliki total 20.000 orang yang tiba. Membawa bantuan besar untuk kekurangan tenaga kerja. Saat ini, Tianfa memiliki total 34.000 orang, dan Tanah Suci masih memiliki 7.000, sehingga totalnya menjadi 41.000 orang yang bisa pergi berperang. Dan mereka semua telah mencapai tingkat yang mulia. Mereka semua sepenuhnya siap untuk pertempuran. Pada siang hari, dengan Gu Han memimpin Mou Dao dan yang lainnya, membagi 7.000 orang mereka menjadi 10 pasukan yang berbeda dan datang ke pangkalan Tianfa dengan tertib, menunjukkan bahwa mereka menerima Jun Mosie dengan mengambil komando penuh. Jun Mosie tidak menolak atau menolak keputusan Tanah Suci. Tidak peduli apa perbedaan atau permusuhan yang mereka miliki sebelum ini, saat ini, mereka adalah kawan yang berdiri di parit yang sama. Satu-satunya pengecualian adalah 5 yang mengikuti Xia Changtian. Mereka menolak untuk bergabung dengan orang lain dari Tanah Suci dan tetap berada di luar, tidak peduli bagaimana Gu Han meyakinkan mereka, mereka tetap tidak membunuh. Kami pasti akan mengambil bagian dalam bencana ini, tetapi kami benar-benar tidak akan bergabung dengan kamu.
Kami membunuh sendiri, kami tidak perlu kamu khawatir tentang apakah kita hidup atau mati. Karena kalian menyaksikan dari sisi ketika mereka mencari kami untuk membalas dendam, lalu mengapa aku harus mendengarkan kamu sekarang? Demikian pula, kita sama sekali tidak akan menerima perintah, terutama perintah musuh kita. Meskipun mereka tidak langsung berbicara tentang sikap ini, itu jelas dari ekspresi dan perilaku mereka. Jun Mosia tidak mempermasalahkan hal ini dan bahkan menghentikan mereka yang ingin pergi dan meyakinkan mereka. Biarkan mereka, bahkan jika mereka ingin pergi dan meledakkan diri, tidak ada yang akan menghentikan mereka. Akan ada pertempuran besar-besaran terjadi di sini kapan saja, beberapa orang lagi tidak masalah. Jangan berpikir bahwa seseorang akan pergi dan memanjakan kamu hanya karena kamu membuat ulah. Tuan muda ini tidak punya waktu. Mo Dao berjalan dengan ekspresi gelap, bukan apa-apa. Dia hanya menatap Jun Mosie, tatapan yang bertentangan di matanya. Sayang sekali, Jun Mosie tidak punya waktu untuk mengganggunya. Tidak peduli seberapa konfliknya kamu, itu tidak ada artinya dengan situasi saat ini. Tapi Jun Mosie bertukar beberapa kalimat dengan seseorang yang membela medan perang lama untuk merebut surga dengan hormat. Senior Lengtong, lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Petik 2. Lengtong tertawa getir dan berkata, Manor Lord Jun, kecepatanmu benar-benar tak tertandingi dalam semua sejarah. Sangat mengagumkan. Tentu saja, dia tidak berbicara tentang kecepatan Jun Mosie ketika dia bergerak, tetapi kecepatannya untuk maju. Kecepatan memajukan Jun Mosie benar-benar sedikit aneh. Bahkan tuan muda pertama 9 meter tidak memiliki kecepatan seperti ini. Seorang pemuda, hampir 20, yang memiliki budidaya legendaris dari puncak tingkat keempat Saint Monarch adalah hal yang sulit dipercaya. Selain itu, pemuda ini adalah debauceh sampah yang bahkan bukan kultivar Suan 3 tahun lalu. Jun Mosie tertawa keras dan berbicara dengan tulus. Senior Lentong, aku masih perlu berterima kasih atas kejelasan kamu dalam membedakan benar atau salah saat itu. Aku sering mengenang anugerah senior saat itu. Petik 2. Lengtong terkekeh. Konyol, aku hanya mendorong perahu melawan arus saat itu, aku percaya bahwa bahkan jika aku tidak membuat pilihan itu, kamu juga akan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan krisis itu tanpa sedikit pun kerugian. Selain itu, kamu berada di posisi menguntungkan saat itu, haha. Petik 2. Meskipun kita mengatakan itu, tapi Jun Mosie masih berutang budi padamu. Jun Mosie terkekeh sebelum wajahnya berubah serius. Dia bertanya perlahan, apakah kamu akan bergabung dengan Tanah Suci kali ini? Kalimat ini menanyakan apakah Lengtong datang niat untuk mati kali ini. Tentu saja, adalah kehormatan terbesarku untuk menumpahkan darahku di sini. Dan harapan terbesar aku, Lengtong, telah mengolah seluruh hidup aku hanya untuk perang ini. Petik 2. Baik, Jun Mosie mengangguk perlahan dan mendesah panjang. Lengtong, benar-benar pria sejati, pria yang baik. Kamu tidak dapat dibandingkan dengan aku ketika datang ke argumen yang tidak masuk akal, melarikan diri atau maju. Tetapi dalam hal membedakan benar dan salah, dan kemudahan kamu ini, aku tidak bisa membandingkan. Petik 2. Bahkan Guhan terkejut ketika dia mengatakan ini. Meskipun Lengtong memiliki kultivasi yang signifikan, ia hanyalah seorang suci. Bagaimana dia bisa menerima pujian setinggi itu dari Raja Jahat? Dengan kebijaksanaan dan pengalaman yang tak terhitung jumlahnya dari semua orang, mereka dapat mengatakan bahwa Jun Mosie memaksudkan apa yang dia katakan dan tidak hanya mencoba untuk menyanjungnya. Ini adalah pujian dan kekaguman untuk Lengtong, tetapi juga kesimpulan untuk dirinya sendiri. Hanya dia yang paling tahu dirinya. Jun Mosie jelas bahwa dia masih memiliki banyak kelemahan. Kepribadian yang eksentrik, egois, dan ekstrim. Bayangkan, jika dia tidak memiliki pagoda Hong Jun, di dunia ini di mana tinju terkepal adalah argumen terbesar, dia akan mati beberapa kali. Jika bukan karena keberadaan pagoda Hong Jun, Jun Mosie percaya bahwa itu adalah perkiraan positif bahwa ia mungkin bisa membawa budidaya sendiri ke bumi Suan dalam setahun dengan ketekunan yang tak tergoyahkan. Adapun tingkat puncak tingkat keempat Saint Monarch saat ini, itu pasti mustahil bahkan jika dia membedah tulang dan dagingnya dan menyusunnya kembali bersama-sama. Bahkan jika dia tidak mati, maka pencapaian terbesar yang akan diraihnya, paling-paling, akan berselisih dengan Li Yuran di Tianxiang City sampai akhir hidupnya. Dia memang sangat pemberontak dan sering suka melanggar konvensi dan menantang otoritas. Semakin kuat lawan, semakin mendebarkan rasanya dan semakin banyak sukacita yang dibawanya. Tetapi kepribadian semacam ini di dunia ini di mana kekuatan dan kekuatan menentukan nasib kamu jelas bukan suatu tempat ia bisa bertahan lama. Mungkin saat dia menikmati hari ini, dia akan dibunuh oleh seorang ahli besok. Kepribadiannya tidak membedakan antara yang baik atau yang jahat, hanya dengan mempertimbangkan pilihannya sendiri. Semua yang tanpa pamrih, kebenaran melakukan sesuatu untuk gambaran yang lebih besar bahkan tidak ada di matanya. Jika dia tidak berangsur-angsur menjadi lebih kuat dan akhirnya memanjat di tempat dia sekarang, dia mungkin akan berubah menjadi tumpukan tulang sekarang. Satu-satunya jejak yang ditinggalkannya dalam catatan sejarah adalah sebagai bahan pengajaran sebagai contoh yang buruk. Ya, Jun Mosie adalah orang seperti ini.
Dia sudah melihat dirinya dengan jelas. Jun Moxie juga manusia, jadi dia memiliki banyak kekurangan seperti manusia biasa lainnya, baik itu dalam kepribadian atau kebiasaannya. Dia bukan orang yang sempurna dan bisa dikatakan jahat dalam aspek-aspek tertentu. Tetapi hanya ada satu perbedaan antara dia dan yang lainnya. Dia memiliki kekuatan besar yang memungkinkannya untuk mengabaikan semua kelemahan ini. Atau mungkin untuk mengatakan, dia beruntung memiliki alat curang seperti pagoda Hongjun dan semua pengetahuan dari kehidupan sebelumnya. Kebijaksanaan dua kehidupan. Semua ini bukan sesuatu yang dimiliki semua orang. Sementara Jun Moxie telah bertemu dengan ini. Jadi kepribadiannya menjadi karakternya, kekurangannya tidak lagi cacat. Dan dengan ketekunannya yang tak tergoyahkan dan pagoda Hongjun yang ajaib, seluruh hidupnya menjadi legenda. Legenda sebenarnya adalah catatan menarik tentang orang biasa, atau mungkin seseorang dengan banyak kekurangan. Ketika para raja dari dinasti masa lalu pada akhirnya berhasil, siapa yang peduli jika dia mencuri ayam dari tetangganya semasa kanak-kanak? Jika dia mengintip gadis-gadis yang mandi, atau merampok seseorang. Bahkan jika mereka tahu, itu menjadi contoh pria sukses karena mendorong orang lain, dan bukan bukti yang memberatkannya. Ada banyak penjahat kecil yang tak terhitung jumlahnya dalam semua sejarah, tetapi satu-satunya yang benar-benar terkenal adalah Liu Bang. Ada juga banyak orang yang dipaksa merangkak di antara kaki seseorang sebagai penghinaan, tetapi yang paling menonjol hanya Han Xin. Jutaan orang menjual bunga palsu, tetapi hanya Li Ka-shing yang membuatnya besar. Selalu menjadi kasus pencapaian atas apa yang benar atau salah dan tidak pernah sebaliknya. Ini adalah fenomena masyarakat manusia yang paling aneh. Semua orang akan menyerang dan menentang perilaku semacam ini, tidak menyetujui banyak hal. Tapi kami menggunakan kekurangan orang-orang terkenal di masa lalu untuk mendidik dan menyemangati diri sendiri. Seorang penjahat kecil akan dikejar oleh massa dan dikutuk karena mencuri seekor ayam, dan semua orang berbicara tentang dia dengan jijik. Tetapi semua orang hanya akan tertawa ketika mereka berbicara tentang kaisar yang telah mencuri ayam di masa lalu. Kemudian, mereka akan mendesah dengan kesedihan bahwa para pahlawan juga memiliki waktu ketika mereka dibiarkan tanpa pilihan. Dan setujui dengan sangat pengertian, ketika kamu berada dalam keadaan itu adalah satu-satunya hal yang dapat kamu lakukan. Keduanya mencuri ayam, tetapi mengapa yang pertama dikritik sementara yang terakhir tidak? Dan bahkan dikasihani dan disetujui. Logika apa ini? Itu sangat sederhana, hanya ada satu perbedaan. Yang terakhir telah berhasil. Hanya sukses. Selama kamu berhasil, maka kekurangan kamu juga akan dipuji. Ini bukan scare talk, ini adalah kebenaran. Tidak peduli betapa konyolnya itu adalah fakta. Suara kain mengepak di angin bisa terdengar dari luar. Suara dingin dan acuh tak acuh terdengar. Melawan ras aneh, bagaimana mungkin aku, Chu Qihun, melewatkan sesuatu yang sebesar ini? Suara mendesing. Seorang pria berbaju putih muncul di luar tenda, berdiri selurus tombak. Matanya yang seperti elang menatap Jun Moxie. Chu Qihun, kamu datang. Jun Moxie menangis kaget. Siapa lagi yang bisa selain Raja Assassin? Pembunuh nomor satu dari Xuan, pembunuh tertinggi Chu Qihun. Chu Qihun tersenyum dan berjalan perlahan. Kultivasi Chu Qihun saat ini hanyalah tingkat ketiga. Tidak mengherankan bahwa orang sembarang di tenda itu jauh lebih kuat darinya. Tetapi ketika dihadapkan dengan begitu banyak ahli yang kuat, ekspresi Chu Qihun tetap tidak berubah. Seluruh tubuhnya seperti pedang yang telah terhunus. Pedang yang tajam bisa pecah, tetapi pasti tidak akan menekuk. Bagaimana kamu datang begitu cepat? Jun Moxie benar-benar frustrasi tentang ini. Berita tentang runtuhnya pilar pegunungan surga dan invasi yang akan datang dari ras aneh belum dirilis lama. Belum ada satupun keluarga super yang datang. Tapi bagaimana ini Chu Qihun, yang selalu beroperasi sendiri dan harus mendapatkan berita terakhir, sampai lebih dulu. Aku menerima kesepakatan untuk 30.000 perak, tetapi bajingan ini melarikan diri jauh-jauh dan akhirnya menyelinap ke suatu tempat tidak jauh dari sini. Chu Qihun tertawa, tetapi otot-otot wajahnya tetap kaku, seolah-olah mereka diukir dari es. Meskipun dia benar-benar tertawa, di mata orang lain, mereka masih merasa bahwa Raja Assassin ini dingin dan menakutkan. Meskipun mereka tahu bahwa kekuatannya tidak cukup untuk menimbulkan ancaman, mereka masih merasa menggigil. Aku berpikir bahwa aku membuang terlalu banyak waktu untuk mengejar waktu ini dan merasa sedih tentang hal itu. Kemudian, aku bertemu dengan bencana itu dan hampir dimakamkan di tempat tandus itu. Tapi aku tidak akan pernah menyangka akan bertemu dengan perselingkuhan yang langka dan megah ini. Chu Qihun tersenyum. Aku ingin tahu apakah aku terlambat. Ya, wah, oh Chu, kamu tiba tepat waktu. Jun Moxie terkekeh, dengan penuh semangat membawa Chu Qihun masuk. Pembunuh tertinggi, salah satu orang suci dari 3 tanah suci mengejek dengan dingin. Seseorang yang hanyalah yang mulia juga datang bergegas. Apakah dia tergesa-gesa ke pengadilan kematian? Petik 2. Mata Chu Qihun menyipit saat dia melihat Shen yang berbicara. Dibandingkan dengan semua orang yang hadir, aku tidak diragukan lagi yang paling lemah. Secara alami,
Aku tidak dapat membandingkan dengan kamu semua ahli di sini, tetapi bahkan dengan kekuatan aku yang kecil, aku akan bergegas untuk membantu dalam masalah besar seperti melawan ras yang aneh. Apakah aku ingin mati atau tidak adalah masalah pribadi aku. Aku tidak peduli dengan hidup aku sendiri, tetapi aku bertanya-tanya apa hubungannya dengan kamu. Petik 2. Orang suci itu sangat marah sehingga wajahnya berubah menjadi ungu. Membanting kursinya, dia akan berdiri dan mengamuk. Selanjutnya, aku bergegas ke sini bukan karena kamu mengundang aku ke sini. Chu Qihun mendengus dingin. Kamu dari 3 tanah suci kan? Haha, jika hanya ada tanah suci di sini, maka ayah ini tidak akan terlibat dalam air berlumpur ini bahkan jika kamu mengarahkan pisau ke tenggorokan aku. Petik 2. Chu Qihun menatap Santo itu dan dengan dingin berkata, ayah ini mungkin hanya memiliki kultivasi yang mulia, tetapi aku mungkin tidak dapat membunuh seorang suci. Jika kamu ragu, jangan ragu untuk mencoba. Petik 2. Chu Qihun mungkin hanya memiliki kultivasi yang mulia, tetapi ia tidak tersentak sedikit pun atau menampilkan kepengecutan sekecil apapun berbicara terus terang di depan semua orang suci dan Kaisar Shen ini. Tapi dia tidak salah dalam apa yang dia katakan. Dengan keahliannya dalam pembunuhan, jika dia ingin membunuh seorang Shen, itu mungkin bukan sesuatu yang mustahil. Beraninya kamu, teriak orang suci itu. Kebanggaan seorang Shen tidak mentolerir provokasi semacam itu dari seseorang yang memiliki level berbeda. Bahkan jika orang ini adalah pembunuh nomor 1 di seluruh benua Xuan-Xuan. Beraninya kamu, Jun Moxie berteriak marah. Ekspresi mengerikan di matanya saat dia melirik. Kamu hanyalah seseorang dari kultivasi Shen, hak apa yang kamu miliki untuk berperilaku keterlaluan sebelum raja ini? Petik 2. Orang suci ini telah mengkritik kultivasi Chu Qihun. Dan Jun Moxie menggunakan logika yang sama padanya, ini adalah karma instan. Bagi mereka yang dia kagumi, bahkan jika itu bukan kekuatan yang signifikan, dia tidak mengizinkan orang luar untuk menghujat mereka. Sama seperti bagaimana itu untuk Tang Yuan di masa lalu, dan Chu Qihun sekarang. Orang suci itu sangat marah sehingga wajahnya memerah, dan dadanya hampir meledak. Tapi dia tetap berdiri tanpa mengatakan satu pernyataan pun. Dia mungkin berani mengkritik dan bertindak melawan Chu Qihun, tetapi dia tidak berani berbicara menentang cemoohan yang dia terima. Karena yang melakukannya adalah Jun Moxie. Chu Qihun berani membalasnya, tapi dia tidak berani membalas Jun Moxie. Perbedaannya di sini sangat jelas. Duduk, Mo Dao memerintahkan, menatap Shen itu dengan marah. Kami sudah datang ke keadaan ini, bagaimana kamu masih bisa mencoba mengasingkan orang lain? Apakah kita mencoba saling membunuh? Tidak peduli apa permusuhan Chu Qihun dengan Tanah Suci di masa lalu, dia telah muncul di sini hari ini dengan niat untuk melakukan bagiannya untuk benua. Dia adalah pahlawan, pria yang baik, dan teman kita. Petik 2. Orang suci itu duduk di kursinya, wajahnya benar-benar hitam. Akan aneh jika wajahnya tidak menjadi hitam karena dicaci maki oleh Tuan Muda Jun lalu rekan-rekannya sendiri. Mo Dao, haha, bagus sekali. Aku memiliki beberapa interaksi dengan kamu sebelum ini, tetapi hanya kejadian ini membuat aku merasa bahwa ada logika dalam menjadikan kamu tuan dari dunia abadi yang abadi. Petik 2. Jun Moxie memuji. Mo Dao tersenyum pahit tetapi tidak menjawab. Dunia abadi yang sulit dipahami. Apakah masih ada lagi dunia abadi yang elusif? Hanya ada tumpukan puing yang dihancurkan di bawah batu. Dan mayat yang tak terhitung jumlahnya tetap terkubur di sana, dan itu adalah kerabat dan teman mereka. Semua orang dari dunia dewa yang sulit dipahami merasa hati mereka diiris terbuka hanya mengingatnya. Sangat disayangkan bahwa pelakunya Zhan Lunhui akhirnya lolos. Meskipun hanya jiwanya yang lolos, tapi dia masih hidup. Benua akan segera musnah, kita tidak bisa lagi peduli tentang permusuhan pribadi kita sendiri. Kita mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam dengan tangan kita sendiri dalam kehidupan ini. Ini adalah penyesalan umum dan terbesar dari semua orang dari 3 tanah suci. Jun Moxie memegangi lengan Chu Qihun dan berjalan masuk, memindai semua orang dengan dingin. Semuanya, mulai sekarang, masih akan ada banyak orang yang akan datang untuk membantu pertempuran. Mereka yang datang mungkin roh Xuan, Xuan Langit, Xuan Bumi, dan kultivasi mereka mungkin tidak berharga di mata kamu. Mereka mungkin keberadaan semut bagi kamu. Tapi tolong ingat bahwa mereka yang tiba di sini adalah pria sejati yang ingin melakukan bagian mereka untuk benua ini. Mereka semua adalah pria berdarah besi nyata. Hati mereka lebih merah dari milikmu, dan darah mereka lebih hangat dari milikmu. Aku benar-benar tidak mengizinkan siapapun untuk menghina mereka. Bahkan jika itu sebuah kata atau kalimat. Jika ada yang berani mengatakan hal semacam ini, hanya akan ada satu hasil, terbunuh tanpa ampun. Petik 2.